Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 61. Ye Guhan. Ye Guhan, dia adalah ahli soliter tingkat atas yang bepergian sendiri, dan ahli Sky Suan. Semua orang tahu bahwa dia tidak pernah menjadi dekat dengan siapapun. Dia memiliki sifat penyendiri dan kejam. Begitu pedangnya terhunus, orang-orang yang dia lawan biasanya akan mati. Namun, mereka tidak tahu sesuatu. Pendekar pedang soliter ini dulunya adalah tuan muda yang tampan dan bersemangat. Ada rahasia yang lebih besar yang tidak diketahui oleh siapapun. Ye Guhan dan permaisuri saat ini, Murong Siu Siu adalah kekasih masa kecil. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, keluarga Ye Guhan menolak dalam semalam. Nama keluarganya dihapus dari ibu kota selanjutnya dan Ye Guhan menjadi bukan siapa-siapa. Saat itu, keluarga Murong adalah pembangkit tenaga listrik yang mencakup langit. Secara alami, mereka tidak akan membiarkan putri keluarga mereka menikah dengan siapapun yang tidak punya uang hanya dengan budidaya Suan Qi tingkat perak. Keluarga Murong dengan terang-terangan menghalangi mereka dan akhirnya menyebabkan kedua kekasih itu berpisah. Merasa sedih, Ye Guhan pergi sementara Murong Siu Siu dibiarkan putus asa. Murong Siu Siu mencoba bunuh diri beberapa kali tetapi diselamatkan dari ambang kematian. Akhirnya, datang berita kematian Ye Guhan, menyebabkan Murong Siu Siu jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Di bawah bujukan terus-menerus dari orang tuanya, dia akhirnya memutuskan untuk menerima pengaturan keluarganya untuk memasuki istana dan menikahi kaisar. Beberapa tahun kemudian, dia menjadi permaisuri kerajaan. Ye Guhan pergi selama 10 tahun, pengejaran ilmu pedangnya berhasil dan budidaya Suan Qi-nya telah naik ke peringkat Sky Suan. Merasa bahwa dia akhirnya memenuhi syarat untuk menikahi Murong Siu Siu, dia bergegas kembali dengan penuh semangat. Sayangnya, kekasihnya saat itu telah menjadi permaisuri, dan Putri Ling Meng pada saat itu sudah berusia 7 tahun, berdiri saling berhadapan, air mata mengalir dari keduanya, rasa sakit yang tak terkatakan merobek keduanya, memasuki gerbang istana seperti laut. Sejak hari Ye memasuki jalan, kehendak surga tidak dapat diprediksi. Kemarin bukan hari ini. Surga mainan dengan kehendak manusia, begitulah ketetapan waktu. Ye Guhan menjadi berkecil hati, rambutnya memutih dalam semalam dan karakternya sangat berubah, menjadi tidak berperasaan dan sangat kejam. Namun, ia tetap sayang dan mencintai putri mantan kekasihnya, Putri Ling Meng. Sejak itu, dia bersumpah untuk tidak melihat Murong Siu Siu lagi. Tapi dia sering mengunjungi Putri Ling Meng untuk bermain dengannya. Hatinya yang beku hanya akan meleleh ketika dia bersama Putri Ling Meng. Ye Guhan telah menjadi pengawal Putri Ling Meng, tidak peduli siapa. Bahkan jika kaisar saat ini ingin menghukum Putri Ling Meng, Ye Guhan masih akan menghunus pedangnya dengan ceroboh. Putri Ling Meng adalah satu-satunya yang menopang jiwanya dan tempat paling sensitif dari pendekar pedang berdarah dingin ini. Masalah ini adalah rahasia kerajaan yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih. Jadi, orang di belakang pembunuh ini juga tidak tahu. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mengirim hanya 2 ahli Suan berlevel emas untuk pembunuhan ini. Bahkan, mungkin tidak ada upaya pembunuhan. Jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, maka mereka akan membutuhkan setidaknya 2 ahli di peringkat Sky Suan atau lebih tinggi untuk berhasil. Ye Guhan telah menentukan bahwa ahli misterius itu tidak akan muncul, tetapi dia tidak mau membiarkan para pembunuh ini pergi. Dengan demikian, dia telah mengungkapkan dirinya sendiri. Di mata Ye Guhan, siapapun yang ingin mencelakai Putri Ling Meng harus dibunuh, tidak ada amnesti yang akan diberikan. Perlahan memutar tubuhnya, dia menghunus pedangnya, pedang panjang itu bergetar, seperti ular, warna biru bergelombang muncul dari pedang. Dengan wajah muram, kata Ye Guhan, "Matilah." 9 pembunuh tetap diam. Kami sebelumnya telah bertanya dengan sungguh-sungguh apakah senior memiliki instruksi untuk kami. Alasan kami menanyakan itu adalah untuk menyelidiki niat Anda. Namun Anda tetap diam. Sekarang kami ingin mundur. Anda memutuskan untuk maju dan menghentikan kami. Bukankah kau hanya main-main dengan kami? Secara alami, mereka tidak menyadari betapa salahnya mereka.
Keduanya hanyalah dua orang yang berbeda. Kamu Guan, jika Anda ingin membunuh orang, Anda perlu menggunakan pedang. Mulut saja tidak akan memotongnya. Kedua pemimpin pembunuh itu menjadi marah ketika mereka mengingat apa yang terjadi. Bahkan jika kekuatanmu jauh lebih kuat dari kami, apakah kamu benar-benar perlu mempermainkan kami? Mereka sadar bahwa mereka tidak beruntung untuk menang. Tetapi keberanian mereka tersulut dan mereka mengejeknya secara verbal. Ye Guhan tetap tidak bergerak, penampilannya sedingin es, tatapannya mengintimidasi seperti panah yang masuk. Tubuhnya yang lurus mengendur, cahaya pada pedang itu semakin dingin dan dia tiba-tiba bergerak dengan kejam. Cahaya biru pucat meledak seperti kembang api dan menyelimuti area itu, menandakan persetujuan Ye Guhan dengan kata-kata pemimpin pembunuh untuk menggunakan pedang untuk membunuh mereka. Tidak ada gunanya membuang kekuatannya pada kata-kata. Lagi pula, berbicara omong kosong dengan sekelompok orang yang akan mati mungkin adalah ide yang bodoh. Pedang itu bersinar cemerlang, membawa cahaya biru pucat. Ketika pedang itu menyerang, itu menciptakan perasaan ilusi seperti mimpi. Namun, di dalam pancaran indah ini ada rasa kesedihan yang menghancurkan hati. Cahaya pedang yang menakjubkan memancarkan suasana yang sama dengan Ye Guhan. Kegelapan dan kesunyian, Ye Guhan membalikkan tubuhnya dan menyerang dengan pedangnya. Garis cahaya tiba-tiba muncul di tenggorokan pembunuh Silver Swan yang paling dekat dengannya. Kabut darah menyembur keluar, menyatu dengan cahaya biru pucat yang menutupi langit. Warna biru dan merah diliputi satu sama lain, menciptakan citra yang indah namun menyayat hati dalam adegan pembantaian ini. Pedang menghancurkan hati, cakrawala tetap sulit dipahami. Kesendirian, mayat pembunuh perlahan jatuh. Ye Guhan mempertahankan ekspresi sedihnya, sosoknya muncul di hadapan dua pembunuh lainnya. Kedua pembunuh yang tampak begitu mengesankan beberapa saat yang lalu ini sekarang tampak tidak lebih dari sepasang ayam dan anjing yang tak berdaya di matanya. Sama seperti bagaimana ahli tingkat perak dapat memandang mereka yang berada di tingkat ke-9 dan di bawahnya sebagai semut, hal yang sama berlaku untuk ahli langit Suan ketika menghadapi ahli perak Suan. Kedua pria ini hanyalah bayi kecil di hadapan seorang ahli Sky Suan. Dua semburan darah lagi menyembur keluar, wajah Ye Guhan mempertahankan kesuramannya. Di tengah langit yang dipenuhi darah, dia membawa mimpi seperti cahaya biru pucat saat dia bergerak, seperti hantu. Untuk sekelompok ahli tingkat emas dan perak untuk melawan ahli Sky Suan tidak berbeda dengan menghancurkan batu dengan telur. Tidak ada harapan bagi mereka untuk muncul sebagai pemenang sama sekali. Terlebih lagi, lawan mereka adalah Ye Guhan, yang terkenal sebagai maniak berdarah dingin yang mematikan. Bergerak cepat, menyebar dan lari, pemimpin pembunuh itu berteriak, tubuhnya adalah yang pertama naik ke langit, mirip dengan panah yang terbang kembali ke asalnya. 5 pembunuh yang tersisa tersebar seperti granat yang meledak, masing-masing dari mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Tidak perlu memikirkan hasilnya. Satu-satunya pertanyaan di sini adalah, di antara 9 pembunuh ini, siapa yang berhasil melarikan diri? Ye Guhan melolong panjang, suaranya mengandung perasaan kesepian dan melankolis yang padat. Aura pembunuhnya bergema dengan perasaan kesepian yang tak ada habisnya saat pedang biru pucatnya terangkat ke udara, seperti safir besar yang terbang di langit dengan kecepatan tinggi. Setiap kali cahaya biru pucat menyala, tangisan celaka seorang pembunuh bisa terdengar saat dia jatuh ke tanah. Sesaat setelah perintah diberikan, 4 pembunuh yang mencoba melarikan diri telah terbunuh, meskipun tubuh mereka belum turun ke tanah. Adapun Ye Guhan, dia bertunangan dengan salah satu pemimpin pembunuh tingkat emas. Kedua pemimpin pembunuh memiliki tingkat kekuatan tertinggi di antara para pembunuh. Salah satu dari mereka melarikan diri ke utara sementara yang lain melarikan diri ke selatan. Bahkan dengan kemampuan Ye Guhan saja, setelah membunuh 4 pembunuh Silver Swan lainnya, dia hanya bisa menghentikan salah satu pemimpin. Adapun yang lain, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jun Xie yang terbaring di tanah membuka matanya sedikit saat dia menikmati pertunjukan. Menyaksikan kekuatan manusia super Ye Guhan, dia tidak bisa tidak merasa terpesona. Dalam pertempuran terbuka,
Bahkan Junxie yang asli di kehidupan masa lalunya tidak bisa berharap untuk mengalahkan Ye Guhan. Ini menyebabkan Junxie memiliki evaluasi yang lebih tinggi terhadap budidaya Xuan Qi di dunia ini. Secara alami, ini hanya jika mereka bertarung secara terbuka. Namun, jika ini adalah misi pembunuhan, Junxie yakin bahwa dia memiliki setidaknya sejumlah cara untuk membunuh Ye Guhan. Bagaimanapun, pertempuran terbuka sampai mati bukanlah keahlian Junxie. Warna biru pucat, dia mungkin hanya seorang pemula Sky Xuan. Namun dia memiliki kekuatan semacam itu. Bagaimana perbandingan puncak Sky Xuan? Bagaimana perbandingan Xuan surgawi tertinggi? Perasaan senang yang kuat melihat orang-orang kuat seperti itu muncul di hati Junxie. Bertarung melawan yang kuat adalah satu-satunya cara bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya. Sayangnya, Junxie yang sekarang tidak memiliki kekuatan untuk menantang yang kuat. Kalau tidak, dia mungkin akan melompat berdiri dan menantang Ye Guhan untuk bertarung. Kekuatan hati Junxie terbakar karena bergejolak dengan keinginan yang tak ada habisnya. Ketika itu terjadi, dia tiba-tiba menyadari bahwa pemimpin pembunuh yang melarikan diri sedang menuju ke arahnya. Niat membunuh di dalam hati Junxie meledak. Dasar Ba Asteris Ngan. Setelah membawa banyak orang dan menyebabkan senior ini berakhir seperti ini, kamu ingin pergi? Anda pikir Anda bisa melenggang keluar dari sini? Pergelangan tangannya bergetar dan belati terbangnya meluncur turun ke tangannya. Wajah Junxie, yang tersembunyi di bawah tubuhnya, menunjukkan senyum ganas. Waktunya mati, nak. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 62. Profesional dan non-profesional. Pemimpin pembunuh melihat bahwa Ye Guhan untuk sementara tidak dapat mengejarnya dan menghela nafas lega. Saat dia melarikan diri secepat yang dia bisa, dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa orang yang tidak bermoral, Jun Moxi pada waktu yang tidak diketahui mengubah posisinya menjadi berbaring di tanah dengan wajahnya menghadap ke langit. Mata Jun Moxi sepertinya sedikit terbuka juga. Dia tidak bisa tidak merasa terkejut. Mungkinkah bocah ini masih hidup? Memutar kepalanya, dia melihat bahwa Ye Guhan telah menekan rekannya ke jalan kematian. Dilihat dari apa yang bisa dilihatnya, Ye Guhan berusaha menangkap rekannya hidup-hidup dan tidak bisa memberikan perhatian padanya. Mempertimbangkan semua ini, dia merasa dirinya menjadi lebih berani. Kami gagal membunuh Putri Ling Meng. Tetapi jika Jun Moxi mati, ibu kota akan jatuh ke dalam kekacauan juga, kan? Pemimpin pembunuh tiba-tiba melambat saat dia bergerak untuk memberikan serangan pedang lain ke tubuh orang yang tidak bermoral ini. Tepat ketika dia hendak bertindak, dia tiba-tiba melihat bocah Debauci di depannya membuka matanya, meludahkan lidahnya, membuat wajah licik dan mengutuk dalam bisikan. Aku akan mengacaukan ibumu. Volume suaranya sangat kecil. Di tengah suara gemuruh kuku yang masuk, orang lain yang berada beberapa zang 3,04 meter jauhnya sama sekali tidak dapat mendengar apapun. Belum lagi, tidak satu pun dari mereka yang saat ini memperhatikan tempat ini karena mereka mengamati dengan cermat pertempuran Ye Guhan. Dengan demikian, hanya pemimpin pembunuh yang melarikan diri dan dekat dengan Junxie yang bisa mendengar kata-katanya dengan jelas. Seketika, dia menjadi marah, matanya melotot. Hanya karena senior ini tidak mampu berurusan dengan ahli Sky Xuan. Apakah Anda pikir saya tidak bisa membunuh seorang Debauci yang hilang seperti Anda? Seseorang sepertimu benar-benar berani mengutukku? Dia menyerang ke bawah, pedangnya menusuk dengan kejam saat jantungnya mengutuk ke dalam. Senior ini akan menjatuhkanmu. Saat itulah warna biru giok melintas keluar. Seolah-olah lautan biru telah muncul di depan matanya. Seolah-olah dalam mimpi, belati terbang biru tua secara misterius muncul di hadapan pemimpin pembunuh. Tujuannya adalah tenggorokan si pembunuh, Sky Xuan. Pemimpin pembunuh itu terkejut, tangan dan kakinya menjadi beku tiba-tiba. Di bawah keterkejutan yang ekstrim, selain tindakannya sebelumnya yang bergegas ke bawah, dia kehilangan ketenangannya dan jatuh. Namun, sebelum tubuhnya mencapai tanah, belati terbang biru tua itu telah mengenai tenggorokannya, menembus ke dalam setidaknya 3 inci. Bahkan pada saat kematiannya, pemimpin pembunuh tetap bingung.
Ye Guhan jelas berjarak 30 zang 91,2 meter darinya. Jadi mengapa belati terbang itu muncul di sini? Apa yang sedang terjadi? Pertanyaan ini menyebabkan pemimpin Assassin level Gold tetap bingung. Matanya melotot lebar dalam kematian, seperti seorang sarjana yang mencari ilmu. Cedera yang diderita Jun Xie sebelumnya tidak ringan, menyebabkan gerakannya kurang gesit. Meskipun luka pedang telah terbungkus, masih ada 2 tendangan dari pembunuh tingkat perak. Sekarang, Jun Xie menyaksikan pembunuh tingkat emas jatuh ke kematiannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun, yang mengkhawatirkan adalah bahkan dalam kematian, tangannya tetap menggenggam erat pedangnya. Persetan dengan nenekmu, kamu ba asteris ngan yang tidak menyesal. Jun Xie mengutuk dalam hati. Berusaha sekuat tenaga, dia memaksa tubuhnya untuk bergerak, nyaris tidak bergeming dari serangan mematikan itu. Peng, mayat pemimpin pembunuh itu jatuh tepat di atas tubuh kecil Jun Xie. Dengan suara ci, pedang di tangannya meluncur ke paha Jun Xie di area dengan daging paling banyak. Jika pedang ini bergerak sedikit ke kiri, Jun Xie harus menjadi karyawan di dalam istana Sonova. Jun Xie sudah dirobohkan dan tidak bisa bangkit sama sekali. Kemudian, pedang itu meluncur ke pahanya, menyebabkan dia mendesis kesakitan. Pada akhirnya, Tuan Muda Jun berteriak dalam hatinya. Siapa yang bisa menduga bahwa bahkan orang mati pun bisa menggunakan pedang untuk menyakiti orang lain? Dunia ini terlalu fantastis. Pedang itu menembus langsung ke paha Jun Xie dan ke tanah di bawahnya. Setiap gerakan akan memperburuk luka. Dalam skenario terburuk, itu bahkan mungkin membahayakan tendonnya. Dalam keadaan seperti ini, Jun Xie tidak bisa bergerak. Hal yang sama berlaku untuk mayat pemimpin pembunuh yang menekannya. Keduanya seperti piramida manusia, tangan pemimpin pembunuh mencengkeram pedang dengan erat, dan pedang itu menembus paha Jun Xie. Gambar ini sangat aneh. Dasar ba asteris ngan. Jun Xie hampir menangis. Sejak saya datang ke dunia ini sudah kedua kalinya saya ditekan oleh seorang pria. Pertama kali, meskipun lemaknya memuakkan, dia masih orang yang hidup. Kali ini, aku benar-benar ditekan oleh orang mati, dan aku bahkan tidak bisa bergerak. Orang hidup dan orang mati, kedua wajah mereka berhadapan langsung, mata mereka saling menatap. Saat itulah Jun Xie menyadari bahwa ba asteris ngan ini telah mati dengan mata terbuka. Merasa penasaran, Jun Xie mengamati dengan cermat. Semakin dia mengamati, semakin dia merasa bahwa mata orang ini sepertinya tidak menunjukkan kebencian atau kebencian, melainkan keraguan dan kebingungan. Dasar ba asteris ngan. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak dapat menemukan jalan ke mata air kuning asteris? Jangan lihat aku tidak tahu. Jun Xie dengan kejam mengutuknya. Ketika ditekan oleh orang mati yang matanya tetap melotot dalam tatapan, kebanyakan orang akan gemetar terlepas dari seberapa berani mereka. Namun, Jun Xie adalah orang aneh yang bahkan bisa memulai percakapan dengan orang mati. Dalam satu kata, kuat, dengan Pa, Ye Guhan melucuti senjata pemimpin pembunuh lainnya, pedang birunya keluar dan mengenai tenggorokan pria itu. Siapa yang mengirimmu? Bicaralah. Ye Guhan sangat marah. Jika dia tidak menemukan orang di balik upaya pembunuhan ini, siapa yang tahu jika ini akan terjadi lagi? Dia bisa melindungi Putri Ling Meng sekali atau 2 kali, tapi dia mungkin tidak bisa melindunginya selamanya. Lain kali ini terjadi, apa yang bisa dia lakukan jika seorang ahli Sky Suan dikirim untuk menahannya? Pemimpin pembunuh itu dengan dingin menatap Ye Guhan. Warna keputusasaan terlihat jelas di matanya. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Ye Guhan, apakah kamu pikir aku akan berbicara? Hahaha. Sungguh lelucon. Saya tidak menyangka bahwa Solitary Star of the Horizon yang terkenal di dunia, Ye Guhan, seorang ahli Sky Suan yang bermartabat benar-benar akan menjadi sangat naif. Saat dia berbicara, darah berwarna hitam tiba-tiba mengalir dari mulutnya dan dia berhenti bernapas. Matanya tertuju pada Ye Guhan, ekspresi ejekan tetap ada di matanya. Saat dia ditangkap, dia telah menggigit pil racun di dalam mulutnya, menyegel tenggorokan dan membersihkan darah, racun yang sangat kejam. Ye Guhan menghela nafas,
wajahnya menunjukkan ekspresi kekaguman dan bergumam. Kamu bisa dianggap sebagai pria sejati. Aku tidak akan mempersulit tubuhmu. Saat ini, semua pembunuh telah terbunuh dan daerah itu menjadi sunyi. Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh Ye Guhan bernada rendah, itu bisa dengan jelas didengar oleh Jun Xie. Pada saat itu, Jun Xie tiba-tiba memiliki keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Omong kosong. Dalam keadaan seperti ini, Anda benar-benar memanggilnya pria sejati? Jika itu masalahnya, maka nilai pria sejati tidak akan lagi berharga. Jika dia tidak bunuh diri, apakah Anda akan membiarkannya hidup? Bahkan jika Anda membiarkan dia hidup karena dia adalah pria sejati, apakah kepala pembunuh akan membiarkannya hidup? Akankah dalang dari insiden ini membiarkannya hidup? Saya telah melihat orang bodoh sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang begitu bodoh. Dan Anda adalah ahli Sky Swan untuk Bud. Pakar Sky Swan yang bodoh, hati Jun Xie dipenuhi dengan penghinaan yang besar. Karena Anda telah memutuskan untuk membawanya hidup-hidup, hal pertama yang perlu Anda lakukan ketika melawan orang-orang semacam ini adalah merontokkan giginya saat dia masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Ini adalah dasar mutlak. Adapun pemblokiran titik akupuntur, menghancurkan ki dalam dan semua itu. Hei, apakah saya benar-benar perlu menjelaskannya untuk Anda? Nubah, terlalu tidak profesional. Pembunuh profesional di dalam Jun Xie sangat marah. Di tengah medan darah, Putri Ling Meng mengerutkan kening, tampaknya tidak tahan dengan aroma darah yang kental. Dia berjalan ke depan. Paman Ye, kapan kamu mempelajari teknik belati terbang yang luar biasa ini? Begitu kita kembali, tolong ajari aku. Begitu belati terbang disebutkan, Ye Guhan tiba-tiba pulih. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dengan seremonial saat dia menghadap ke langit dan berbicara dengan suara yang jelas. Terima kasih senior karena telah memberikan bantuanmu hari ini. Ye ini merasa sangat berterima kasih. Pengalaman Putri Ling Meng dangkal. Jika dia entah bagaimana menyinggung senior, saya berharap senior akan baik hati dan tidak memedulikannya. Jika senior memiliki permintaan apapun dari saya, silakan katakan. Junior ini pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya untuk membalas budi senior. Di dalam hatinya, Putri Ling Meng seperti putrinya sendiri, dan telah menjadi satu-satunya alasan baginya untuk hidup. Bagi ahli misterius untuk menyelamatkan Putri Ling Meng sama dengan menyelamatkannya. Karena itu, dia tidak menyebutkan siapa yang diselamatkan. Terlepas dari siapa, dia masih merasa bersyukur. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 63. Sakit hati. Dengan tingkat kultivasi Putri Ling Meng, sulit baginya untuk membedakan antara peringkat Sky Swan dan yang di atasnya. Kata-katanya sebelumnya mungkin telah menyinggung ahli misterius itu. Untungnya, ahli misterius itu berpikiran terbuka dan memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini. Ini adalah hal yang baik karena begitu sosok yang kuat menjadi marah, konsekuensinya akan sangat berbahaya. Ye Guhan yang memahami beratnya situasi secara alami muncul untuk memperbaiki situasi demi Putri Ling Meng. Secara alami, mengingat temperamen Ye Guhan, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu jika bukan demi Putri Ling Meng. Dia tidak akan melakukannya tidak peduli betapa bersyukurnya dia secara pribadi. Semuanya tetap diam, tampaknya menunjukkan bahwa ahli Suan Agung Surgawi tertinggi yang misterius telah pergi. Ye Guhan menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Mempertimbangkan identitas orang itu sebagai tuan dari luar kerajaan, apakah dia akan merendahkan dirinya untuk berdiri di hadapan seorang putri belaka? Paman Ye, ini apa yang kamu bicarakan? Putri Ling Meng menatapnya dengan rasa ingin tahu dengan mata terbuka lebar. Menger, kata-katamu itu terlalu ceroboh. Kata-kata itu merupakan pelanggaran besar bagi orang yang menyelamatkanmu. Senior yang mengeluarkan belati untuk menyelamatkanmu adalah orang lain. Selain itu, tingkat kultivasi senior ini jauh melampaui milikku. Tidak,
Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa saya bahkan tidak dapat membandingkan dengan orang seperti dia. Ye Guhan memberitahunya dengan cara yang mengesankan. Belati itu adalah puncak berkah, itu bukan sesuatu yang bisa saya kirimkan. Ah, Putri Ling Meng berteriak kaget, tangannya yang halus menutupi mulutnya. Hal seperti itu benar-benar terjadi, karena paman sudah menjadi ahli langit Suan. Maka itu berarti senior adalah bentuk eksistensi yang lebih tinggi lagi, itu adalah kebenaran mutlak. Ye Guhan mengangguk dengan serius. Putri Ling Meng mengumpulkan dirinya, berbalik menghadap langit dan memberi hormat yang dalam. Putri Ling Meng di sini berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan saya. Kata-kata tidak masuk akal saya sebelumnya adalah penghujatan terhadap senior. Namun senior cukup murah hati untuk memaafkan saya. Saya ingin tahu apakah senior bersedia untuk tampil. Sehingga Ling Meng dapat meminta maaf dan berterima kasih secara langsung. Ruang tetap diam. Tidak ada suara yang terdengar. Untuk seseorang yang merupakan ahli langit Suan atau lebih tinggi, mengapa mereka peduli dengan sikap bersyukur seorang putri belaka? Dan jika ini adalah ahli Suan surgawi tertinggi, dia mungkin tidak mau muncul bahkan jika orang lain itu adalah Kaisar Tianxiang sendiri. Putri Ling Meng tidak menyadari semua ini. Namun untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia harus mengucapkan terima kasih terlepas dari apakah orang itu masih ada atau tidak, karena Paman Ye telah memberitahunya bahwa itu adalah kebenaran. Maka itu pasti kebenaran. Sayang sekali, kita tidak punya kesempatan untuk bertemu orang ini. Ye Guhan menghela nafas, wajahnya kembali ke bentuk dinginnya dan dia berdiri dengan sedih di samping. Menger kecil, Paman Ye harus pergi sekarang. Akan lebih baik bagi Anda untuk kembali ke istana. Tentara kekaisaran sudah dalam perjalanan. Di kejauhan, suara gemuruh kuku kaki mendekat. Putri Ling Meng menatap Ye Guhan dengan ekspresi keengganan dan bertanya, Paman Ye, kapan kamu akan kembali mengunjungi Menger? Konyol Menger, Paman Ye akan selalu berada di sisimu. Ye Guhan menghela nafas dalam sebelum menjawab dengan lembut. Saya pasti akan datang mengunjungi Menger. Sebelumnya, salah satu pembunuh berhasil melarikan diri. Itu bisa menyebabkan beberapa masalah di masa depan. Itulah sebabnya Menger harus sangat berhati-hati dalam beberapa hari ke depan. Putri Ling Meng berbisik, wajahnya menunjukkan keengganan. Suara kuku telah mencapai sudut. Ye Guhan mengangkat tubuhnya ke atas dan meluncur di udara. Tiba-tiba, dia berseru di udara dan mengubah arahnya, bergerak menuju Jun Xie. Matanya yang tajam menganalisis pemandangan di depannya. Melihat belati kecil dimasukkan ke tenggorokan si pembunuh, dia tidak bisa tidak merasa bersyukur. Ternyata senior sudah membantu saya menyelesaikan masalah ini. Ini benar-benar merendahkan. Meluruskan tubuhnya, dia pergi, melayang ke atap. Dengan kilatan biru, dia tiba-tiba menghilang. Dari sudut jalan, seekor kuda yang kuat berbaris ke arah mereka. Seorang perwira militer muda berbaju biru dengan ekspresi mendesak di wajahnya bergegas mendekat. Melihat Putri Ling Meng berdiri dengan aman di sana, dia menghela nafas lega. Dia dengan cepat memberi hormat dan bertanya, Putri, apakah kamu baik-baik saja? Kekhawatirannya terlihat jelas dalam suaranya. Putri Ling Meng menatapnya dengan bingung. Sedikit menekuk tubuhnya, dia mengambil dua belati terbang dari tanah. Memeriksanya secara detail, belati terbang itu setipis lapisan bawang, sangat kecil dan melengkung halus dengan ukiran yang indah. Putri Ling Meng langsung menyukainya. Wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini adalah senjata suci yang digunakan oleh master yang bahkan lebih tinggi dari Paman Ye. Sungguh belati yang menyenangkan, ini, belati, pemuda itu bertanya dengan terbata-bata. Putri, harap berhati-hati saat berurusan dengan senjata ini. Jika bukan karena ahli senior yang menembakkan belati terbang ini, aku akan dibunuh oleh para pembunuh itu. Tidak akan ada kesempatan bagiku untuk menunggu kedatanganmu. Secara alami, keberadaan Ye Guhan tidak dapat diungkapkan kepada mereka yang tidak terkait dengannya. Putri Ling Meng meliriknya sebentar, wajahnya yang cantik menunjukkan jejak kelelahan dan sedikit kesedihan. Ketika dia memilih untuk meninggalkan istana di masa lalu, setidaknya akan ada ahli tingkat giok yang mengawalnya. Itu adalah pengaturan pribadi yang mulia untuknya. Mengapa ahli itu tiba-tiba dikirim untuk suatu tugas?
Selain itu, beberapa ahli tingkat emas elit yang biasanya menemaninya semuanya ditempatkan di tempat lain untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dalam keadaan seperti itulah dia bertemu dengan pembunuh saat dia meninggalkan istana. Apa artinya semua ini? Tak usah dikatakan lagi. Putri Ling Meng sangat cerdas dan sangat menyadari apa yang terjadi, tetapi dia mencoba memaksa dirinya untuk tidak memikirkannya. Dia tidak mau mempertimbangkannya. Dia tidak berani mempertimbangkannya. Itu karena skenario yang dihasilkan akan terlalu menyakitkan untuk ditanggungnya. Rasa sakit, sakit patah hati. Jika Anda ingin memperjuangkan tahta, lakukan saja. Mengapa Anda harus mengubah saya menjadi alat untuk perjuangan Anda? Apakah tahta benar-benar berharga? Mungkinkah di mata Anda, saya hanyalah alat bagi Anda untuk memajukan minat Anda? Kita mungkin tidak memiliki ibu yang sama, tetapi kita memiliki ayah yang sama, darah dan daging yang sama. Mengapa? Mengapa? Mungkinkah tidak ada cinta di dalam keluarga kerajaan? Dia merasakan dua belati terbang di dadanya bersentuhan dengan kulitnya, melepaskan sensasi dingin, namun Putri Ling Meng merasa hangat dan aman. Pakar Sky Xuan yang misterius menyelamatkan hidupnya dan tidak menyalahkannya karena salah mengira perbuatannya sebagai orang lain. Pola pikir yang baik hati ini menyebabkan daya tarik yang tak ada habisnya muncul di dalam dirinya. Ye Guhan sadar bahwa kekuatan orang misterius itu mungkin di atas peringkat Sky Xuan, tapi Putri Ling Meng tidak. Dia hanya tahu apa yang dia lihat, dan itu adalah lautan seperti kecemerlangan biru. Menyelamatkan nyawa bahkan tanpa menunjukkan bayangannya, hanyut bolak-balik tidak meninggalkan jejak keberadaannya. Tidak peduli imbalan dari orang lain, apalagi ketidaktahuan orang-orang yang dia selamatkan. Karakter macam apa ini? Ini adalah karakter master sejati. Rasa percaya yang mendalam lahir dalam hati Putri Ling Meng yang patah hati dan frustrasi terhadap sosok misterius ini. Dia seperti naga yang akan menunjukkan kepalanya dan bukan ekornya. Ini menciptakan keyakinan bahwa orang ini sangat bisa diandalkan. Di dalam hatinya, dia merasa bahwa orang misterius ini seperti Paman Ye, layak dipercaya. Dengan belati terbang di sampingnya, Putri Ling Meng tiba-tiba merasa dirinya menjadi lebih berani. Memang, dengan ahli Sky Xuan Puncak dan Solitary Star of the Horizon, Ye Guhan sebagai pelindung mereka, siapapun akan dapat duduk dan bersantai. Dia pulih dari linglung, hanya untuk menemukan pemuda itu menatapnya. Putri Ling Meng menjadi malu dan menjadi marah, hatinya menjadi tertekan. Orang ini adalah putra tertua dari keluarga Murong Kota, Murong Qianjun. Dia adalah bintang yang sedang naik daun dari generasinya dari keluarga Murong tempat ibu Putri Ling Meng berasal. Dalam hal hubungan, Putri Ling Meng dan dia bisa dianggap sebagai sepupu. Dia dianggap sebagai salah satu talenta tampan yang terkenal di kota ini. Sejak bertemu Putri Ling Meng, dia terpesona seolah-olah dia telah merebut jiwanya. Dia telah meminta keluarganya untuk posisi pemimpin militer dengan harapan bertemu dan tinggal dekat dengannya dan pada saat yang sama memungkinkan dia untuk meluncurkan hiruk-pikuk mengejar Putri Ling Meng. Sejak Jun Moxi mundur 2 bulan lalu, Murong Qianjun sekarang menjadi salah satu dari 2 pelamar teratas untuk Putri Ling Meng. Pelamar lainnya adalah cucu Grand Preceptor, Li Youran. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 64. Orang tua berbaju abu-abu. Melihatnya, siapapun akan merasa bahwa Tuan Muda Murong ini memiliki bakat dalam urusan sipil dan militer. Luar biasa dalam setiap aspek, diberkati dengan paras tampan, sangat cakap di bidang seni bela diri, pasangan yang cocok untuk wanita manapun. Namun, Putri Ling Meng merasa bahwa orang ini sangat munafik. Di hadapannya, dia sepertinya selalu mengenakan topeng, sangat jatuh cinta. Sebagai seseorang yang tinggal di dalam istana sepanjang waktu, dia tidak memiliki cara untuk menilai apakah wajahnya ini benar atau salah. Berapa banyak kebenarannya? Berapa banyak yang palsu? Seperti apa sebenarnya wajah dan karakter orang ini?
Putri Ling Meng merasa bahwa dia tidak memiliki pemahaman sedikitpun atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Pelamar lainnya adalah pewaris pertama kediaman Li Youran yang memegang gelar sarjana berbakat nomor 1 di kerajaan Tianxiang. Demikian juga, dia adalah seseorang yang memenuhi Putri Ling Meng dengan ketidakpastian. Li Youran tampan dan sopan, anggun tetapi tidak mencolok, dan jarang menunjukkan dirinya. Dia telah menyebabkan banyak wanita dari ibu kota menjadi terobsesi padanya. Namun, tidak peduli apa yang dia tolak untuk menunjukkan dirinya, menyebabkan dia dicap sebagai pria terhormat nomor 1 di kerajaan Tianxiang. Li Youran akan selalu menunjukkan wajah yang hangat dan anggun, tidak pernah menjadi cemas atau terlambat. Dia tampak seolah-olah semua yang terjadi di dunia ada di telapak tangannya, bahwa semuanya sesuai dengan harapannya. Namun, Putri Ling Meng selalu merasa bahwa tidak mungkin ada seseorang yang begitu sempurna di dunia ini. Jika penampilan luar orang ini hanyalah kamuflase, maka dia akan menjadi keberadaan yang lebih mengerikan dan lebih tidak terduga. Tidak ada yang bisa berharap untuk memahami apa yang sebenarnya dia pikirkan. Setiap kali dia bersama dengan orang ini, Putri Ling Meng sering dikunjungi dengan perasaan takut yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan ini memperingatkannya bahwa pemuda yang tampak lembut di hadapannya ini adalah orang yang sangat berbahaya. Sebagai perbandingan, Jun Moxi yang asli adalah seseorang yang memakai wajah ba-asteris ngan yang berminyak. Dia tidak berusaha menyembunyikan sifatnya, seolah-olah mengumumkan kepada dunia, "Saya nakal, dan saya tidak takut untuk menunjukkannya." Meski karakternya agak tak tertahankan, setidaknya dia adalah seseorang yang melakukan tindakan buruk di tempat terbuka. Meskipun menjadi ba-asteris ngan, tindakan buruknya semua dilakukan secara terbuka dan tidak perlu takut dia melakukan tindakan jahat secara rahasia. Memikirkan Jun Moxi, dia tiba-tiba teringat bahwa orang yang tidak bermoral ini baru saja tiba di sini belum lama ini, dan dia bahkan memberinya peringatan. Terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak disengaja, setidaknya itu adalah isyarat niat baik. Namun, tampaknya para pembunuh telah membunuhnya sejak awal. Ketika dia mempertimbangkan hal ini, dia dengan cepat bertanya, "Cepat, cari tuan muda ketiga Jun dan lihat bagaimana kondisinya saat ini." Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas di dalam hatinya. Meskipun hidupnya terselamatkan, dia takut Jun Moxi mungkin terbunuh. Itu akan menyebabkan kakek Jun menjadi sangat marah. Badai yang dihasilkan kemungkinan akan jauh lebih buruk daripada jika dia yang terbunuh. Tampaknya kota itu akan jatuh ke dalam badai yang bergejolak. Mudah-mudahan, ketiga saudara laki-lakinya tidak akan mengambil keuntungan dari kekacauan berikutnya oleh kakek Jun yang marah dan menciptakan masalah yang lebih besar bagi kerajaan. Meskipun dia tidak menyaksikannya sendiri, Pangeran Ling Meng percaya bahwa Jun Moxi kemungkinan besar sudah mati. Bagaimanapun, dua pembunuh telah muncul dari arah Jun Moxi. Pada saat itu, dia sudah jatuh ke tanah. Jika dia tidak mati, apakah si pembunuh akan meninggalkannya sendirian? Beberapa pengawal pergi untuk mencari tetapi setelah mencari di mana-mana, mereka tidak dapat menemukan Jun Xie. Itu karena Jun Xie saat ini sedang ditembaki oleh mayat pembunuh ke titik di mana tubuh mereka tumpang tindih dengan sempurna satu sama lain, yang menyebabkan kegagalan pengawal untuk memperhatikan mereka. Seorang pengawal yang tampak kasar bergegas melapor kepada sang putri. "Putri, kami tidak dapat menemukan mayat tuan muda Jun ketiga. Mungkin mayat itu berdiri dan lari dengan sendirinya." Mendengarkan kata-kata itu, wajah Putri Ling Meng menjadi hitam sampai muntah darah. "Omong kosong apa ini? Anda tidak dapat menemukan mayatnya. Jadi mungkin mayat itu berdiri dan melarikan diri dengan sendirinya. Mayat bisa kabur dengan sendirinya?" Wajah Murong Qianjun menjadi gelap. "Apa yang kamu bicarakan?" Penjaga itu panik dan mulai terbata-bata. Maksudku, kita gagal menemukan mayat tuan muda Jun ketiga. Mungkin tertinggal." "Tidak, maksud saya, cukup berhenti berbicara." Wajah Murong Qianjun menjadi hitam. "Jika Anda tidak dapat menemukan mayatnya, itu berarti Anda tidak dapat mengatakan bahwa dia sudah mati. Terlebih lagi, Anda tidak bisa menyebutnya mayat. Anda seharusnya mengatakan, tubuh tuan muda Jun ketiga telah menghilang." "Memahami," para pengawal semua mengeluh dalam hati. "Bukankah kamu yang mengatakan bahwa dia sudah mati, untuk berpikir bahwa Anda masih memiliki wajah untuk menceramahi kami?"
Sungguh orang yang hina, Putri Ling Meng merasa tidak berdaya dan berkata, pergi mencari lagi secara detail. Jika Anda menemukan tubuh Tuan Muda Jun ketiga, cepat kirimkan ke keluarga Jun. Di bawah pengaruh mereka, Putri Ling Meng hampir mengucapkan kata mayat sendiri. Setelah mencari lagi, mereka tidak dapat menemukan apapun. Karena itu, Putri Ling Meng mengatur agar pengawal melaporkan masalah ini kepada keluarga Jun. Tidak lama setelah pengawal itu pergi dengan menunggang kuda, sesosok abu-abu bergegas keluar di depan mereka. Sosok ini ternyata adalah seorang lelaki tua kecil, kurus dan tampak layu. Murong Qianjun menghunus pedangnya dan bertanya dengan suara tegas. Siapa? Saya mencari seseorang. Wajah lelaki tua kecil itu adalah topeng depresi saat dia melihat kemana-mana. Wajahnya dipenuhi kecemasan, dia menutup telinga terhadap pertanyaan Murong Qianjun. Murong Qianjun sangat marah dan berteriak bahwa dia mengingat upaya pembunuhan baru saja dilakukan terhadap sang putri. Kemunculan orang aneh ini adalah peristiwa yang sangat mencurigakan. Para prajurit di sekitarnya menyuarakan penegasan mereka dan hendak bergegas ke depan ketika mereka melihat lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gembira. Akhirnya aku menemukanmu, haha. Kenapa kamu tidak lari sekarang, Ba Asteris ngan kecil nenekmu? Anda memiliki pedang yang menembus Anda, ya? Mari kita lihat apakah kamu masih berani melarikan diri lagi? Dia berteriak dengan nada sombong. Yang mereka lihat hanyalah dia berlutut di depan mayat seorang pembunuh dan sedang dalam proses mencabut pedang. Dia bersekutu dengan pembunuh itu, kalahkan dia. Murong Qianjun menjadi sangat gembira. Dia merasa bahwa orang ini benar-benar bodoh. Semua pembunuh di sini sudah mati, namun dia memilih untuk memasuki tempat ini, yang dikelilingi oleh tentara untuk menemukan mayat. Anehnya, lelaki tua itu membuang pedang itu setelah mencabutnya. Kemudian, dia mengangkat mayat si pembunuh dan dengan santai membuangnya, seperti bagaimana seseorang akan melempar karung, tanpa mempedulikan tindakannya. Membungkuk, dia mengambil tubuh berlumuran darah. Putri Ling Meng buru-buru menahan Murong Qianjun sebelum mengamati tubuh secara detail. Ternyata itu adalah Jun Moxi. Dia berlumuran darah di kepala dan tubuh, tampak seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya dalam sekejap. Tiba-tiba, mata Jun Xie bergerak, menyebabkan Putri Ling Meng terkejut. Ternyata Ba Asteris ngan ini masih hidup. Bolehkah saya menanyakan identitas senior ini? Putri Ling Meng bertanya. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu, gadis kecil. Tas tua ini perlu bergegas untuk membantunya merawat luka-lukanya. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar menendang ember. Orang tua itu mengambil tubuh Jun Xie dan dengan sekejap muncul di hadapan Murong Qianjun. Menatap Murong Qianjun, dia memarahi. Ba Asteris ngan kecil, lain kali, perhatikan bahasamu. Menarik kembali kepalanya, dia menghilang seperti kepulan asap. Murong Qianjun hendak membalas dengan marah ketika lelaki tua di depannya tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak, menyebabkan dia marah. Namun, dengan Putri Ling Meng di sini, dia perlu mempertahankan citra anggunnya dan hanya bisa menggertakkan giginya. Di dalam hatinya, dia berturut-turut mengutuk 18 generasi leluhur lelaki tua itu. Ini buruk, wajah Putri Ling Meng berubah. Saya baru saja mengirim seseorang untuk melapor ke Jenderal Senior Jun. Sekarang setelah Jun Moxi dibawa pergi, keadaan akan menjadi buruk jika Jenderal Senior menjadi marah. Murong Qianjun melangkah maju untuk menghibur sang putri. Putri, harap tenang dan kembali saja ke istana. Saya akan segera mengatur seseorang untuk pergi ke keluarga Jun dan melaporkan bahwa Jun Moxi, berguna ini, orang ini masih hidup. Putri Ling Meng menghela napas lega. Itu akan menjadi yang terbaik. Memalingkan pandangannya, dia tiba-tiba melihat belati terbang yang dimasukkan ke tenggorokan pemimpin pembunuh itu. Dia berteriak kaget. Ternyata senior sudah membantu saya mengurus masalah masa depan ini, dan di sini saya tidak mengetahuinya. Dia berjalan dan mengeluarkan belati. Memeriksanya, dia menemukan bahwa itu memang sama dengan dua lainnya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya.
Orang ini adalah master level puncak sejati. Saya bertanya-tanya kapan saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya secara langsung untuk mengucapkan terima kasih. Putri Ling Meng menoleh untuk melihat keadaan tim pengawalnya yang menyedihkan. Dia menghela nafas. Dengan keadaan seperti itu, bagaimana aku bisa berharap untuk pergi ke Dugu Residence, mengingat nasihat Ye Guhan untuknya? Dia berbicara, kembalilah ke istana. Catat nama mereka yang meninggal. Laporkan ke istana bagian dalam dan pastikan keluarga mereka diberi kompensasi dengan murah hati. Tidak tahan lagi melihat pembantaian di depannya, Putri Ling Meng menutup matanya dan perlahan meneteskan 2 tetes air mata. Orang-orang ini semua mati, demi dia. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 65. Tak terduga. Saat kereta dihancurkan, Putri Ling Meng melompat ke atas kuda yang dibawa oleh salah satu pengawal dan perlahan kembali. Suasananya luar biasa suram. Murong Qianjun segera memerintahkan tentara untuk mengawal sang putri, membentuk detail perlindungan dengan Putri Ling Meng di tengah. Dia sendiri naik di atas kudanya, memutar kepalanya, dia berpikir dalam hati. Jun Moxi Ba ***ngan itu sepertinya menderita beberapa luka serius. Aku ingin tahu apakah dia akan berhasil. Akan lebih baik jika dia mati. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa ingin menghancurkannya. Dia hanya sampah biasa yang menunggu pemukulan. Dia ingin mengadili Putri Ling Meng dengan karakter seperti itu. Dia benar-benar anak nakal yang tidak mengerti kemampuannya sendiri. Sambil mendengus, dia mendorong kudanya ke depan dan memperhatikan sosok anggun Putri Ling Meng yang berjalan di depannya. Dia tidak bisa tidak merasa terpesona, hatinya benar-benar terpikat. Jiwanya naik ke batas-batas tubuhnya. Dia benar-benar lupa mengirim seseorang untuk melaporkan masalah sebelumnya ke keluarga Jun. Kataku, orang tua. Anda telah mengikuti saya seperti hantu selama 3 hari. Mungkinkah saya sangat tampan sampai-sampai Anda menyukai saya? Orang tua itu menggendong Jun Xie, mirip dengan bagaimana seseorang akan menggendong bayi di lengan mereka. Tubuh orang tua itu sangat layu. Sepertinya tidak ada daging di seluruh tubuhnya. Ini menyebabkan Jun Xie merasakan ketidaknyamanan yang tak terkatakan, seolah-olah dia sedang berbaring di tanah berbatu. Mengetahui bahwa lelaki tua ini tidak akan menyakitinya, dia membuang semua pengertian sopan santun dan mulai berbicara dengan sinis. "Pak, Anda pikir senior ini mengikuti seorang pemboros yang hilang seperti Anda secara sukarela? Anda terus berlarian secara acak setiap hari. Saya bahkan tidak tahu taktik tersembunyi apa yang Anda gunakan untuk melarikan diri dari pandangan saya. Tapi lihat dirimu sekarang. Ini adalah pembalasan, jika bukan karena kakekmu menghabiskan banyak. Bagaimana Anda tahu saya telah mengikuti Anda selama 3 hari? Orang tua itu marah. Dia merasa bahwa bersama-sama dengan pesta pora ini adalah sesuatu yang memalukan. Tepat ketika dia hendak menggerutu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah. Bagaimana bocah tak berguna ini menyadari bahwa aku telah mengikutinya selama 3 hari? Mungkinkah keterampilan pelacakan senior ini telah mengalami kemunduran hingga tingkat seperti itu? Orang tua itu menjadi kaget dan tiba-tiba berhenti. Dia tidak lagi peduli dengan cara tidak sopan yang digunakan Jun Xie untuk memanggilnya. Menipu, apakah Anda harus mengajukan pertanyaan sederhana seperti itu? Secara alami, seseorang memberitahu saya, Jun Xie dengan santai memberikan jawaban setelah memikirkannya. Meskipun keterampilan pelacakan orang tua ini tidak dapat lepas dari indera Jun Xie, itu masih kelas 1 bahkan jika dibandingkan dengan pengalaman kehidupan masa lalunya. Mempertimbangkan kemampuan asli Jun Moxi, dia tidak akan bisa menyadarinya bahkan setelah berlatih selama ratusan tahun, apalagi melarikan diri dari pandangan lelaki tua itu. Kamu benar-benar bodoh, Anda sangat bodoh. Wajar saja jika Anda tidak akan dapat menemukan senior ini. Siapa yang memberitahumu tentang itu? Apakah orang itu yang mengajarimu cara melarikan diri dari pandanganku? Orang tua itu merasa terkejut. Dia sebenarnya tidak menyadari bahwa keterampilan pelacakannya sedang dilawan. Selain itu,
Orang itu memiliki kemampuan untuk membimbing makhluk tak berguna ini, Jun Moxi, untuk melepaskan ekornya. Itu hanya mengerikan. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk prestasi ini? Jika orang ini adalah musuh, bagaimana saya tahu siapa orang itu? Lanjut Jun Xie. Aku belum pernah bertemu dengannya. Oh, itu wajar saja. Mempertimbangkan seberapa kuat orang lain, apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya? Tapi karena kamu mengatakannya seperti ini, kamu bisa melarikan diri dari pandanganku semua karena instruksi orang itu yang mengajarimu. Orang tua itu berprasangka dan telah memutuskan bahwa orang yang tidak bermoral ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menemukan keberadaannya. Bagaimanapun, dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan pelacakannya sendiri. Namun, dia bertanya untuk berjaga-jaga. Hatinya menjadi waspada. Mungkinkah Suan Surgawi tertinggi sedang mengawasiku? Itu tidak mungkin. Mungkinkah? Semakin dia memikirkannya, semakin pikirannya menjadi panik. Sejujurnya, teknik orang tua ini memang mengesankan. Kalau tidak, Jun Xie, raja pembunuh dari generasinya, tidak akan membutuhkan waktu 3 hari untuk berurusan dengannya, tentu saja. Ngomong-ngomong, Pak Tua, apakah kamu sudah selesai berbicara? Mengapa terus bertanya tentang semua ini? Di mana Anda berencana untuk membawa saya ke? Anda harus cepat dan membawa saya pulang. Jun Xie merasa tidak nyaman dan mulai mengutuk dalam. Cepat mengirim saya kembali ke rumah sehingga saya dapat menggunakan pagoda Hong Jun untuk menyembuhkan diri sendiri. Jika saya melakukannya di luar dan diekspos, lalu bagaimana? Omong kosong. Dilihat dari jumlah cedera yang Anda miliki, saya harus segera menanganinya terlebih dahulu. Kalau tidak, Anda akan mati pada saat saya mencapai rumah Anda. Orang tua itu sendiri merasa tidak senang. Dengan tingkat keterampilan saya, bagaimana saya bisa berakhir di lacak balik? Dasar ba asteris ngan. Jika saya kembali langsung ke Jun Residence, kepala lama Anda akan melemparkan banyak keluhan menyedihkan pada saya sampai mati. Jika saya tidak membersihkan anak nakal ini, kembali seperti ini akan terlalu memalukan. Sambil berbicara, mereka tiba di sebuah rumah yang tampak lebih rendah. Memegang Jun Xie, lelaki tua itu bergegas ke dalamnya dan meletakkan Jun Xie ke tanah. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa luka di tubuh Jun Xie dari atas ke bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang. Di dada Jun Xie, sebuah pedang hampir menembusnya. Selain itu, 2 memar ungu terlihat jelas. Ini jelas merupakan hasil dari 2 tendangan yang ditujukan ke dadanya. Mempertimbangkan kekuatan 2 pembunuh tingkat perak, serangan oleh salah satu dari mereka seharusnya sudah cukup untuk mengirimnya pergi. Namun, setelah menderita tusukan di dada dan 2 tendangan dari mereka, Jun Xie mampu mempertahankan hidupnya dan masih berbicara dengan santai. Ini bahkan bukan poin yang paling mencengangkan. Yang benar-benar keterlaluan adalah tidak ada satupun tulang rusuk yang patah. Orang tua itu mengirim Suan Qi-nya ke meridian Jun Xie untuk diperiksa dengan cermat. Organ dalam Jun Xie tidak mengalami kerusakan. Luka dalam tidak ada, menyebabkan dia menatap dengan mata melotot. Tusuk pedang ini terlalu terampil, itu benar-benar melewati area interkostal di antara tulang rusuk. Keberuntungan bocah ini terlalu bagus, Brad. Apakah kamu kebetulan menyewa pembunuh itu? Jika bukan itu masalahnya, mengapa mereka sangat berhati-hati saat berhadapan dengan Anda? Hanya dengan melihat lukamu, aku sangat curiga kalian sudah merencanakan ini sebelumnya. Apakah Anda berencana memainkan pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan? Anda ingin memenangkan hati gadis kecil yang cantik itu? Orang tua itu membelai janggutnya, matanya sipit, wajahnya berubah sangat cabul. Kata-kata aneh lelaki tua itu hampir menyebabkan Jun Xie tersedak sampai mati. Dia tertawa pahit. Orang tua, kamu benar-benar memiliki pikiran yang imajinatif. Saya hampir mati sebelumnya. Bagaimana saya bisa memainkan pahlawan yang menyelamatkan gadis itu? Mengapa Anda tinggal diam? Cepat, bantu aku membalut pahaku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa itu masih berdarah? Jun Xie agak terdiam. Orang tua ini sudah menjadi senior yang sudah tua. Tetapi mengapa tindakannya begitu tidak teratur? Mengapa kakeknya mempekerjakan seseorang seperti ini untuk membuntutinya? Pak, Anda bocah kecil yang tidak berguna. Anda pikir senior ini membutuhkan Anda untuk mengajari saya tentang cara melakukan sesuatu? Orang tua itu mengelus jenggotnya. Brad, kamu beruntung, kamu tidak akan mati.
Kamu juga tidak akan lumpuh. Karena itu, dia menepuk paha Jun Xie dan melanjutkan. Semuanya baik-baik saja sekarang. Paha Jun Xie baru saja ditusuk dengan pedang. Meskipun tulangnya tidak terluka, pedang itu menembus otot-ototnya. Satu pedang, dua lubang, untuk ditepuk oleh lelaki tua di paha pada situasinya saat ini menyebabkan dia merasakan sakit yang menyayat hati. Jun Xie menggigit giginya, menghirup udara dan mendesis, butiran keringat menetes dari dahinya. Saat dia terus mendesis melalui giginya, dia bertanya, "Orang tua, apakah kamu punya cucu?" Pria tua itu tiba-tiba menatapnya dengan mata waspada. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Dia lupa memikirkan mengapa bocah ini memintanya untuk merawat pahanya terlebih dahulu. Dengan pengamatannya, luka di dada lebih diutamakan. Jika Anda memiliki cucu, saya akan memperkasterisanya dan kemudian membunuhnya. Aku akan mengirimmu ke kematianmu dengan menghancurkan hatimu, dasar ba**** ngantua. Jun Xie mengutuk dalam hati. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku terluka parah? Namun, kamu benar-benar menamparkan lukaku dengan keras. Oh, maksudku akan lebih baik membiarkan seorang wanita melakukan pekerjaan seperti ini. Orang itu tepat di depannya, bagaimana mungkin dia tidak menundukkan kepalanya? Tidak dapat diterima, orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Kamu cabul, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota Tianxiang." Jun Xie benar-benar terdiam. "Mengapa kamu memanggilku cabul? Cabul sebenarnya adalah Jun Moxi, bukan aku." Pada saat lelaki tua itu selesai merawat luka Jun Xie, hari sudah larut malam. Dari keduanya, salah satunya ingin menggunakan pagoda Hong Jun untuk menyembuhkan lukanya agar bisa segera sembuh. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya, dan terus-menerus kesal. Yang lain terus berpikir dalam hati, siapa sebenarnya yang bisa menemukan keberadaanku dan melawan kemampuan melacakku? Kedua makhluk tidak peka ini sebenarnya lupa melaporkan masalah ini kepada keluarga Jun. Adapun Murong Qianjun yang telah bersumpah kepada Putri Ling Meng bahwa dia akan mengirim pesan ke keluarga Jun, dia sudah lama membuang masalah sepele ini keluar jendela. Tak satu pun dari mereka mempertimbangkan fakta bahwa Putri Ling Meng, sebelum lelaki tua itu muncul, mengirim pesan ke keluarga Jun, membawa berita tentang hilangnya kematian Jun Moxi. Mereka tidak menganggap bahwa penundaan ini dapat menyebabkan kemarahan kakek Jun Zantian melonjak sampai ke 9 surga, hampir menyebabkan seluruh ibu kota menjadi lautan darah. Kebetulan, saat malam tiba, saat Putri Ling Meng bertemu dengan para pembunuh, pasukan di dalam kediaman Tang mulai bergerak. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 66. Klan Kota Utara dikepung. Wajah kakek Tang cemberut saat dia berdiri di depan pintu utama, matanya berkedip dengan sedikit harapan. Dia akhirnya menemukan jejak sesuatu, yang mungkin atau mungkin bukan petunjuk. Namun, kakek Tang tidak bisa lagi menunggu. Mengirim pasukannya di siang hari akan menyebabkan terlalu banyak keributan, tapi sekarang malam itu telah tiba, dia telah mengumpulkan semua ahli keluarga Tang. 246 orang, 2 ahli peringkat bumi Suan tingkat menengah, 4 ahli Suan tingkat giok, 12 tingkat emas, 36 tingkat perak, dengan sisanya di tahap puncak budidaya Suan Qi tingkat ke-9. Untuk gerakan kali ini, kakek Tang Wanli telah mengumpulkan pasukan keluarga Tang dari dalam kota dan luar kota. Dalam rentang waktu singkat suatu sore, kakek Tang telah memobilisasi orang-orang ini, yang merupakan yang terkuat di dalam keluarga Tang. Ini adalah dasar dari keluarga Tang. Tidak ada kesalahan yang diizinkan dalam operasi ini. Untuk operasi hari ini, tujuannya adalah klan Kota Utara. Tang Wanli berbicara kepada semua orang yang hadir dengan wajah cemberut. Perlu diingat bahwa tidak ada seorang pun dari klan Kota Utara yang boleh melarikan diri, terutama mereka yang memiliki posisi Hall Master atau lebih tinggi. Jangan membunuh, jangan gegabah, tangkap mereka semua. Mengerti, dimengerti, kerumunan menjawab serempak. Mereka tidak tahu alasan untuk melawan klan Kota Utara, mereka juga merasa bahwa tingkat mobilisasi untuk berurusan dengan klan Kota Utara belaka ini agak berlebihan.
Tetapi melihat ekspresi muram di wajah Tang Wanli, tidak ada dari mereka yang berani. Katakan apapun, operasi hari ini akan diarahkan oleh senior ini. Jika ada di antara kalian yang membiarkan anggota klan Kota Utara tergelincir, maka kirim saja kepalamu untuk menemuiku. Kakek Tang memberikan perintah yang ketat, lalu perlahan memindai semua orang yang hadir. Melihat semua orang menjadi lebih waspada, dia melambaikan tangannya. Pindah, 246 pria berpakaian hitam diam-diam menuju pintu. Jubah kakek Tang tertiup angin malam saat dia berjalan menuju pintu. Meskipun dia sudah tua, dia masih kuat. Setiap langkahnya memancarkan intensitas dan menandakan tekadnya yang gigih terhadap operasi malam ini. Tunggu, aku akan pergi juga. Mengikuti suara itu, sesosok berbaju hitam bergegas keluar dari halaman dalam. Sosok ini terbungkus kain hitam dan menyerupai bakso hitam berbentuk manusia. Meskipun Tang Yuan tidak memiliki bentuk tubuh yang dibutuhkan untuk kegiatan malam, dia tetap ingin ikut bersenang-senang. Namun, karena bentuk tubuhnya yang terlalu itu, dia akhirnya memutuskan untuk hanya membungkus dirinya dengan kain hitam sebelum bergegas keluar. Kembali ke kamarmu, menyaksikan pangsit manusia berguling ke arahnya, kakek Tang menjadi marah. Dia melakukan tendangan terbang, yang mengakibatkan tubuh Tang Yuan yang berbobot 400 jin 241 kg menembak kembali dari halaman ke dalam ruangan. Dalam prosesnya mendobrak pintu ruangan. Dengan suara sobek, kain hitam itu terkoyak, memperlihatkan bokong dan paha putih. Perutnya yang bulat bertumpu di tanah, tangan dan kakinya menggantung di udara. Seperti kura-kura yang jatuh terbalik, dia mengayunkan anggota tubuhnya di udara beberapa kali tanpa ada yang bisa mengangkat dirinya dari tanah. Setelah berguling 2 kali, dia akhirnya berhasil berdiri dengan meraih pintu. Dia melihat keluar dengan ekspresi putus asa. Halaman itu hitam dan kosong, tidak ada jiwa yang terlihat, kediaman megah di tengah malam yang gelap. Di dalam kediaman adalah kepemimpinan klan Kota Utara. Jenggot kakek Tang berkibar-kibar saat dia mengatur anak buahnya. Lebih dari 100 ahli tingkat tinggi diatur di sini, menyebabkan kediaman besar menjadi terisi. Semua orang tetap terengah-engah saat mereka menunggu dengan tenang agar kakek Tang mengeluarkan perintahnya. Adapun 100 pria lainnya, kakek Tang memisahkan mereka menjadi 4 kelompok, masing-masing ditugaskan untuk menutupi 4 pintu klan Kota Utara. Bawahan mereka, kasino, rumah bordil, dan semua tempat lain yang terhubung ke klan Kota Utara. Bahkan rumah semua pimpinan klan Kota Utara. Kakek Tang bermaksud untuk menyapu mereka semua dari luar ke dalam. Tidak meninggalkan satupun, kepemimpinan klan Kota Utara akan ditinggalkan untuk yang terakhir. Dengan lebih dari 100 ahli tingkat tinggi yang mengelilingi kediaman, orang-orang di dalamnya benar-benar terperangkap tanpa harapan untuk melarikan diri. Siapapun yang keluar akan ditangkap. Selain itu, dia bisa menggunakan jenis serangan pisau tumpul ini untuk menyelidiki sikap klan Kota Utara. Jika klan Kota Utara tetap pasif, menempatkan diri pada belas kasihannya, itu berarti klan Kota Utara tidak ada hubungannya dengan kasus pencurian kediaman Tang. Bahkan jika ada beberapa koneksi, itu kemungkinan akan menjadi hal yang sepele. Namun, jika klan Kota Utara harus melawan mati-matian sampai mati untuk keluar, kakek Tang percaya itu akan menandakan dia menangkap ikan besar. Bahkan sekarang, kakek Tang merasa ragu dengan informasi yang diberikan oleh Tang Yuan ini. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia sangat skeptis terhadapnya. Sebuah petunjuk yang ditemukan oleh para debaucis terkenal, Jun Moxi dan Tang Yuan, tidak peduli bagaimana saya melihatnya, kredibilitasnya terlalu rendah. Jika saya mengatakannya, siapa yang akan percaya? Sayangnya, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu terbawa suasana. Lagi pula, aku terlalu putus asa sekarang, saya hanya akan menganggap ini sebagai tindakan membantu orang-orang biasa menyingkirkan beberapa momok. Namun, jika saya mengetahui bahwa masalah ini adalah tipuan dari 2 orang bejat yang mencoba menyelesaikan skor pribadi mereka, bahkan jika Jun Zantian mencoba menghentikan saya, senior ini akan menangkap Jun Moxi dan Tang Yuan dan memberi mereka pukulan yang bagus. Aku akan mengalahkan Jun Moxi sampai dia menjadi gemuk dan mengalahkan Tang Yuan sampai dia menjadi kurus, biar bentuk tubuhnya berubah. Wajah kakek Tang adalah topeng ketidakstabilan saat dia mengertakkan gigi. Melihat gang di depannya,
dia melihat karung-karung tawanan yang diikat bertambah satu persatu seperti pangsit. Kakek Tang menghela nafas, setelah memutuskan untuk kembali ke rumah dan memberikan pelajaran yang baik kepada kedua orang yang tidak bermoral itu. Kedua orang yang tidak bermoral itu telah tumbuh terlalu berani. Sudah setengah jam sejak kediaman ini dikepung. Semua orang yang keluar dari tempat ini ditangkap satu demi satu, kibatin mereka disegel, anggota badan mereka diikat, mulut mereka disumpal dan ditumpuk di sini. Jumlah orang yang tertangkap menjadi cukup signifikan dan seharusnya menimbulkan semacam tanggapan. Namun, masih belum ada tanggapan dari mereka. Dengan demikian, kakek Tang percaya bahwa klan Kota Utara tidak ada hubungannya dengan pencurian Suan Kor. Itu sebenarnya masuk akal, lagi pula, berapa jumlah klan Kota Utara ini? Bisakah mereka memiliki nyali untuk mengganggu kumis harimau keluarga Tang saya? Siluet muncul dari segala arah saat para ahli dari keluarga Tang semua kembali satu demi satu. Tangan mereka membawa beberapa orang, semuanya ditangkap dan dibundel. Serangan terhadap sisi luar klan Kota Utara telah berakhir. Kakek Tang sangat kecewa, wajahnya berkedut, hatinya mengutuk. Tang Yuan, Jun Moxi, senior ini tidak akan pernah memaafkan kalian berdua. Anda berani datang bersama untuk menipu saya agar bertindak sebagai pion Anda? Senior ini bersumpah bahwa kakek Tang tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apa yang ingin dia lakukan karena pada saat ini, sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari dalam tembok perumahan klan Kota Utara. Masing-masing dari mereka memegang proyektil yang mereka lepaskan, menciptakan hujan proyektil untuk menimpa para ahli dari tim penyergapan keluarga Tang. Pada saat yang sama, teriakan terdengar dari dalam dan orang-orang mulai menyerbu keluar dari pintu utama, pintu belakang dan pintu samping, mirip dengan granat yang meledak. Mereka berani berperang tanpa menyatakan niat mereka dan bahkan tidak menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi dengan kakek Tang. Selain itu, mereka semua berusaha mati-matian untuk melarikan diri, seolah-olah membenci kenyataan bahwa orang tua mereka hanya memberi mereka dua kaki. Apa artinya ini? Sialan. Reaksinya ternyata sangat intens. Apakah ada perbedaan antara tindakan mereka saat ini dengan tindakan pemberontak? Kakek Tang menatap dengan mata melotot, matanya hampir keluar. Perubahan skenario yang tiba-tiba ini menyebabkan pikiran kakek Tang sedikit tertinggal. Setelah beberapa saat, dia dengan keras menamparkan pahanya sendiri. Rasa sakit membuatnya menghembuskan napas, hatinya meledak dengan kegembiraan. Sebuah pertunjukan akan datang. Beberapa teriakan terdengar dari anggota tim penyergapan keluarga Tang. Perubahan itu terjadi terlalu cepat, selain karena perbedaan tingkat kekuatan mereka menyebabkan tidak sedikit dari mereka yang terkena proyektil. Cedera yang disebabkan oleh serangan mendadak ini tidak ringan. Orang-orang yang tersisa berpisah dan menyerang anggota klan Kota Utara yang bergegas keluar. Suara pedang beradu terdengar saat jarak antara kedua belah pihak tertutup. Warna-warna cemerlang ungu, hitam, perak dan emas muncul di seluruh area, melukis pemandangan yang menakjubkan untuk saat ini. Interval waktu antara saat anggota klan Kota Utara membuang proyektil sampai saat mereka bergegas keluar untuk bertarung sangat singkat. Bisa dikatakan terjadi secara bersamaan. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 67. Pukulan Keberuntungan. Mata kakek Tang melotot kaget, wajahnya, yang tadinya topeng kesuraman, kini berubah menjadi kegembiraan, dan tangannya gemetar gelisah. Kedua matanya berkilau ketika kakek Tang yang telah menjadi orang yang tenang selama hampir setengah hidupnya meledak. Ya dewa, sebenarnya ada hubungan di antara mereka. Bahkan, ini mungkin jackpot. Persetan dengan ba asteris-asterisngan itu. Bagaimana saya bisa menebak bahwa Tang Yuan benar-benar dapat memberikan kontribusi kali ini? Siapa yang mengatakan bahwa kucing buta tidak dapat menabrak tikus mati? Senior ini harus menghadiahinya dengan benar saat aku kembali nanti. Setelah berpikir seperti itu, wajah kakek Tang tiba-tiba menjadi canggung. Dia melihat sekeliling, seperti pencuri yang telah melakukan kejahatan.
Aku seharusnya tidak menyebut Tang Yuan Ba ** ngan. Itu menantu perempuanku. Reaksi klan Kota Utara memperjelas bahwa itu ada hubungannya dengan kasus pencurian keluarga Tang. Kalau tidak, apakah klan Kota Utara akan berani bertarung melawan adipati kerajaan dan keluarga menteri pendapatan negara? Keluarga ini adalah keluarga kelas 1 di kerajaan Tianxiang. Bagi mereka menyinggung keluarga seperti itu sama dengan kucing yang menjilati hidung harimau, contoh standar dari seseorang yang mencoba mengadili kematian. Melihat anggota klan Kota Utara yang bergegas keluar dilempar ke tanah dan diikat sebelum dilempar ke sisinya, kakek Tang terbatuk beberapa kali, lengannya lurus. Tatapannya mirip dengan elang, wajahnya sejernih air, janggutnya berkibar, gambaran kekuatan yang tak tergoyahkan. Dia memancarkan aura keseriusan saat dia mengirim anak buahnya untuk menghilangkan sumber malapetaka bagi orang-orang. Peng, seorang anggota klan Kota Utara dipukuli ke udara. Sebelum dia bisa melakukan apa-apa, seutas tali melingkari pinggangnya. Itu terus mengikatnya beberapa kali sampai dia menjadi pangsit, besar dan jatuh ke tanah. Orang tersebut kemudian disambut dengan kepalan tangan di wajah dan akibatnya giginya rontok. Sebelum dia bisa berteriak, segumpal kain merah yang bau dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian, dia diangkat dan dibuang beberapa zang 3,04 meter. Seluruh proses dilakukan dengan lancar. Ketika orang itu jatuh, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian dan semua orang di sekitarnya adalah kenalan Peng yang lainnya. Peng, 240 lebih ahli dari keluarga Tang perlahan maju dari luar ke area dalam, tidak membiarkan satu anggota melarikan diri, mengawasi dengan cermat setiap detail. 3 ahli Suan Qi berlevel emas mengelilingi pemimpin klan Kota Utara Qin Hu. Tidak peduli arah mana yang dia ambil, tidak peduli seberapa keras dia mencoba melawan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba lari, dia tidak dapat melarikan diri. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak jauh, seorang ahli peringkat bumi berdiri, menonton dengan tangan di belakang punggungnya. Qin Hu tidak dapat melarikan diri atau mundur. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri, jika bukan karena fakta bahwa mereka bertiga bertujuan untuk menangkapnya hidup-hidup, dia pasti sudah dikirim ke mata air kuning sejak lama. Qin Hu merasa dirinya menjadi gila, karena semua area tersapu bersih. Para ahli dari keluarga Tang mulai berkumpul di sini. Beberapa dari mereka bergegas ke halaman perumahan dan mulai mencari dengan cermat, tidak melewatkan detail terkecil sekalipun. Jika mereka menduga bahwa suatu tempat menyembunyikan jalan rahasia, mereka akan menggali 3 kaki ke bawah untuk memverifikasi kecurigaan mereka. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar. Menemukannya, wajah kakek Tang menjadi gembira saat dia bergerak maju ke halaman. Di dalam, dia melihat para ahli dari kediaman Tang menyeret beberapa orang. Itu tidak lain adalah putra Qin Hu, Qin Xiaobao dan beberapa wanita berpakaian cantik. Qin Hu telah menempatkan mereka di dalam ruang tersembunyi klan yang paling rahasia. Dia berpikir bahwa jika usahanya untuk kabur gagal, maka setidaknya dia bisa menyelamatkan putranya. Tanpa diduga, orang-orang dari keluarga Tang akan sangat profesional dan ruang tersembunyi yang terletak 1 zang di bawah tanah dengan lokasi keluar yang sangat rahasia ditemukan. Menyaksikan putranya ditangkap, Qin Hu putus asa dan benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Jika bukan karena takut Qin Hu akan mengabaikan hidupnya dan berjuang sampai akhir yang pahit, ketiga pria itu pasti sudah menangkapnya sekarang. Sampai sekarang, dia telah kehilangan keinginan untuk bertarung. 3 ahli tingkat emas bergerak maju secara bersamaan. Tubuh Qin Hu jatuh, seperti sepotong lumpur lunak. Kontrol atas tubuhnya dan otoritas atas hidup dan matinya sendiri bukan lagi miliknya. Sebuah kemenangan lengkap, kakek Tang perlahan berjalan di depan Qin Hu. Melirik ke bawah pada wajah tertekan Qin Hu, dia melambaikan tangannya. Orang-orang di sekitarnya semua mundur ke samping, meninggalkan ruang kosong di tengah tanah. Di mana barangnya? Kakek Tang bertanya dengan suara rendah. Tatapannya terus mengawasi mata Qin Hu. Dia langsung ke intinya, tidak membiarkan Qin Hu memiliki kesempatan untuk menyangkal. Pertanyaan darinya ini adalah salah satu yang bisa membuat kesan palsu bagi Qin Hu. Saya sudah tahu bahwa Andalah yang mencuri Suankor. Saya telah memperoleh bukti yang tidak dapat disangkal terhadap masalah ini. Yang kurang sekarang adalah kerjasama Anda. Selama Qin Hu terlibat dalam pencurian Suankor,
Mendengar pertanyaan seperti itu saat menjadi tahanan akan menyebabkan 90% kemungkinan menyebabkan pikirannya runtuh. Benar saja, mulut Qin Hu menganga saat lidahnya terikat, ekspresi putus asa keluar dari matanya. Kakek Tang yang telah mengawasi reaksi Qin Hu menjadi gembira. Ketegangan yang dia rasakan di dalam hatinya akhirnya mereda. Ini benar-benar jackpot. Tang Yuan, oh Tang Yuan, cucu ini akhirnya berhasil mencapai sesuatu. Selain itu, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Sepertinya ada harapan untuknya. Tunggu, masalah ini sepertinya dibawa oleh orang jahat keluarga Jun itu, Jun Moxi. Kakek Tang tiba-tiba memiliki pemikiran lain. Tampaknya memiliki sekelompok orang yang tidak bermoral bersama-sama belum tentu merupakan hal yang buruk. Setidaknya mereka telah terbukti berguna pada saat-saat paling kritis. Saat itu, bukankah semua orang terus-menerus mengatakan bahwa saya hanya seorang debauci? Tapi, saat ini, menyadari bahwa proses berpikirnya mulai menyimpang, kakek Tang menenangkan diri. Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa terlepas dari apakah dia dapat menemukan Suan Kor hari ini, keluarga Tangnya sekarang berutang budi pada keluarga Jun. Sepertinya dia harus meningkatkan hubungan mereka dengan keluarga Jun. Aku tidak tahu apa-apa tentang Suan Kor, Tang. Bos, kenapa kamu tiba-tiba melakukan ini pada kami, aku? Qin Hu menjawab dengan bingung, matanya berkedip, berharap dia bisa beruntung. Kamu bocah kecil pasti bisa bicara. Kapan senior ini menanyakan sesuatu tentang Suan Kor? Hei, tidak apa-apa jika Anda tidak tahu. Saya akan membiarkan Anda mengingatnya segera. Kakek Tang tertawa dengan penuh kasih saat dia melambaikan tangannya. Seorang ahli dari keluarga Tang muncul membawa tubuh Qin Xiaobao. Melempar Qin Xiaobao ke lantai, dia berbalik dan pergi. Qin Hu, kudengar ini putramu satu-satunya. Saya berjanji kepada Anda, selama Anda memberitahu saya segalanya, tidak peduli apa yang terjadi pada klan Kota Utara, putra Anda tidak akan dirugikan. Saya akan melindungi pewaris terakhir keluarga Qin Anda yang tersisa dan memastikan bahwa tidak ada bahaya yang menimpanya. Kakek Tang Wanli tertawa ramah, menunjukkan sikap yang sangat ramah. Tentu saja, jika Anda masih tidak dapat mengingat apapun, saya yakin Anda harus segera menyaksikan penderitaan putra Anda sendiri. Tapi, ketika itu terjadi, semua orang tidak akan memiliki akhir yang menyenangkan. Anda mengerti apa yang saya katakan, bukan? Ayah, selamatkan aku. Qin Xiaobao berteriak sedih. Tahun ini terbukti menjadi tahun yang sangat buruk baginya. Saat itu, dia kebetulan melihat kecantikan di jalanan dan hanya melontarkan beberapa komentar genit. Tetapi sebagai gantinya, dia ditangkap, dantiannya rusak dan budidaya Suan Qi-nya hancur. Setelah tubuhnya lebih baik dan dia akhirnya bisa bergerak lagi, dia pergi ke toko anggur hanya untuk mendapatkan ingus di wajahnya. Saat itu, dia hanya mengeluarkan beberapa kutukan tetapi dihadiahi pukulan dan bahkan kakinya patah. Setelah menangis dalam perjalanan pulang, dia pikir dia akhirnya bisa mulai merawat luka-lukanya. Tanpa diduga, hal seperti ini malah terjadi. Dia dibawa dan dilempar ke tanah meskipun kakinya patah. Qin Xiaobao saat ini tenggelam dalam pusaran ketakutan, kegugupan, dan rasa sakit. Kakek Tang perlahan mengulurkan tangannya yang layu dengan lembut membelai leher Qin Xiaobao, seperti bagaimana seseorang akan mencoba menenangkan anak anjing kecil yang ketakutan. Namun, semua orang tahu bahwa jika jawaban Qin Hu tidak dapat memuaskan kakek Tang, tangan yang layu itu akan berubah menjadi tanda perintah dari Raja Neraka. Qin Hu tiba-tiba menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Kamu menang. Kakek Tang tersenyum bangga dan menjawab. Qin Hu, kamu benar-benar layak menjadi pemimpin klan. Anda mengerti bagaimana memahami situasi dengan benar, tidak buruk. Komentar sarkastik itu menusuk jauh ke dalam Qin Hu. Wajahnya memerah. Penghinaan ini menyebabkan wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, dia akhirnya berkata, saya percaya bahwa Senior Duke sudah mengerti bahwa masalah ini dilakukan di bawah perintah orang lain. Kalau tidak, bahkan jika saya memiliki keberanian yang menembus langit, saya tidak akan pernah berani mencuri sesuatu dari kediaman Tang.
itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Bahkan jika kami ingin melakukannya, kami tidak memiliki modal untuk kami benar-benar tidak bisa. Lanjutkan berbicara, mata kakek Tang berkilat. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 68. Di malam hari. Kakek Tang adalah seorang veteran dalam urusan dunia. Mempertimbangkan kekuatan klan kota utara Qinhu, tidak mungkin dia berani bertindak lancang melawan kekuatan besar seperti keluarga Tangnya. Pada saat ini, juga sangat tidak mungkin baginya untuk mengatakan segala bentuk kebohongan yang akan mengikis kepercayaan yang dia butuhkan untuk mendapatkan dari mereka. Tetapi jika apa yang dia katakan itu benar, maka ada lapisan yang lebih dalam dari faktor yang tidak diketahui di dalam semua ini. Reaksi kakek Tang menyebabkan Qinhu merasa bahwa kakek Tang telah memilih untuk mempercayainya. Dia merasakan harapan mekar di dalam dirinya. Bahkan jika dia tidak bisa diselamatkan, setidaknya putranya akan memiliki kesempatan untuk hidup. Dia melanjutkan. Saya tidak tahu asal-usul orang yang menyuruh saya. Yang saya tahu adalah bahwa orang ini memiliki mata dan telinga di mana-mana. Tata letak kediaman senior Duke, lokasi harta karun yang tersembunyi, setiap aspek dari rencana termasuk waktu pergerakan kami diputuskan oleh orang itu. Saya percaya bahwa orang tersebut pasti salah satu ibu kota. Setelah mengatakan itu, mata Qinhu tiba-tiba melebar. Ekspresi ngeri muncul di matanya saat dia berteriak ketakutan. Duke senior, tolong selamatkan aku. Pada saat ini, suara tajam tiba-tiba terdengar dan cahaya kuning yang besar muncul. Tekanan besar berkumpul pada mereka dari segala arah. Seolah-olah langit tiba-tiba dipenuhi dengan beberapa matahari kecil saat cahaya kuning duniawi sepenuhnya menerangi langit malam. Pakar Suan Qi peringkat bumi, 3 sosok luwes turun seperti kilat, menyerbu ke arah kakek Tang dari 3 arah. Masing-masing dari mereka bertopeng dan mengenakan pakaian hitam, hanya memperlihatkan mata berwarna kuning mereka. Para ahli dari keluarga Tang semua berteriak kaget, mereka semua bergegas maju tanpa peduli dengan hidup mereka sendiri. Sayangnya, dengan tingkat kekuatan mereka yang terbatas, mereka tidak dapat menghentikan para ahli Suan peringkat bumi. Kakek Tang mencibir dan berteriak. Tikus mana yang berani? Dengan janggut putihnya yang berkibar-kibar, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning tanah yang lebih berat dan dia berjalan ke depan, menjaga Qinhu tetap terlindungi di belakangnya. Niat faksi lawan jelas untuk membungkam saksi. Tapi Qinhu saat ini adalah satu-satunya petunjuk yang dimiliki kakek Tang dalam usahanya untuk memulihkan Suan Kor. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka berhasil? Tidak peduli apa, dia harus menghentikan mereka dan mempertahankan hidup Qinhu. Hanya dengan Qinhu hidup dia bisa memiliki kesempatan untuk mencari tahu siapa yang berada di balik pencurian itu. Jika dia bisa mengetahui siapa yang berada di balik pencurian itu, dia bisa memulihkan Suan Kor. Hanya dengan memulihkan Suan Kor, keluarga Tangnya dapat membangun fondasi untuk melestarikan keluarga Tang selama 100 tahun ke depan. Mata kakek Tang memerah. Hong, 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 Tang Wanli menyerbu ke depan sendirian, memblokir ketiga serangan oleh para ahli yang bekerja sama. Dia menyerang tanpa bertahan, seperti harimau gila. Bagi orang-orang ini, membunuh Qinhu saja bukanlah masalah. Namun, jika mereka membunuh kakek Tang, itu akan menjadi tindakan menyatakan perang dengan seluruh kerajaan Tianxiang. Jenis konsekuensi ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang biasa dengan santai. Jadi, kakek Tang tidak perlu takut. Untuk sesaat, dia mampu menahan 3 ahli peringkat Earth Suan yang berada di tahap yang sama. Mereka berempat berkumpul, saling mengitari saat mereka menyerang. Semua orang di halaman menjadi gelisah ketika debu naik di sekitar mereka berempat. 2 ahli Suan bumi lainnya dari keluarga Tang segera bergabung dalam keributan untuk mendukung tuan rumah. Keenam pria ini bertukar pukulan mematikan sementara mereka yang berada di bawah bumi Suan tidak bisa ikut campur dalam pertarungan. Bawa Qinhu ke tempat yang aman dulu, kakek Tang berteriak. Pada saat inilah cahaya biru pucat bersinar dan seorang pria bertopeng putih tiba-tiba muncul. Dalam kegelapan malam, pakaian putihnya yang kontras membuatnya sangat mencolok. Sikapnya santai,
Seolah-olah dia hanya berjalan-jalan, tetapi kecepatannya sangat cepat. Cahaya biru menyala dan 4 teriakan menyedihkan terdengar bersamaan. 4 kepala balai klan Kota Utara terbelah. Tubuh mereka kemudian jatuh ke tanah. Tahap pemula Sky Suan. Seorang ahli langit Suan. 200 ahli dari keluarga Tang mengerumuninya, membentuk garis pertahanan yang berat. Namun, itu benar-benar diabaikan oleh pria yang hanya bergerak maju seolah-olah dia tidak terhalang. Tubuhnya melayang 3 zang 9,12 meter di udara. Dengan kilatan cahaya biru, Qin Xiaobao yang terbaring di tanah hanya bisa berteriak sekali saat area antara dada dan perutnya hancur menjadi bubur. Kakek Tang Wanli melolong. Dia berbalik dan menyerang pria berbaju putih itu. Pria berbaju putih itu menatap kakek Tang yang masuk, matanya yang dipenuhi dengan penghinaan melintas dengan cahaya biru yang menyilaukan. Telapak tangannya melesat untuk menyambut serangan kakek Tang, menyebabkan kakek Tang mundur beberapa langkah. Kakek Tang mengeluarkan janggutnya gemetar. Pria berbaju putih itu berputar-putar di udara saat dia bergerak maju, memukul mundur semua ahli dari kediaman Tang hanya dengan menggunakan kekuatan dominan Suan Qi-nya. Tanpa melihat ke belakang, dia tiba-tiba melakukan serangan backhand. Yang di belakangnya tidak lain adalah Qin Hu. Qin Hu menyemburkan seteguk darah, mendesis dan menangis. Bagaimana kejam, senior Duke Tang, ini dia yang... Sebelum dia bisa melanjutkan, dia tiba-tiba berteriak sedih. Tubuhnya jatuh dengan lembut ke tanah, tidak ada satupun tulangnya yang tersisa utuh. Hehe, pria berbaju putih itu tertawa ringan sebelum berteriak dengan nada rendah. Ayo bergerak, cahaya biru meledak, menyebabkan semua pria dari kediaman Tang terhuyung mundur. 3 ahli peringkat Earth Suan bergerak cepat menuju dinding. Dengan kilatan cahaya kuning, ketiga pria itu melompati dinding dan menghilang. Pria berbaju putih itu tetap berdiri di dinding, jubah putihnya berkibar anggun tertiup angin. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan nada halus, Duke Tang Senior, saya tidak punya pilihan selain menyinggung Anda hari ini. Bangsawan Anda terkenal, saya harap Anda tidak mengingat kejadian hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Dia tertawa. Dengan kilatan cahaya biru, tubuhnya naik ke langit dan langit malam mendapatkan kembali nada gelapnya. Kakek Tang mencengkeram dadanya dan batuk beberapa kali. Dia bisa merasakan bahwa pria berbaju putih itu benar-benar mengesankan dan bersikap lunak padanya. Jika tidak, telapak tangan sebelumnya sudah cukup untuk menangani cedera internal yang serius padanya. Meskipun dia menyadari ini, kakek Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena marah mengamati mayat Qin Hu dari klan Kota Utara dan putranya serta mayat dari 4 kepala balai yang kepalanya pecah. Kakek Tang merasakan tangan dan kakinya menjadi dingin. Seorang ahli Sky Suan seperti ini seharusnya muncul di keluargaku sendiri, saya tidak bisa menerimanya. Tidak mudah bagi mereka untuk menemukan petunjuk utama ini. Namun, pada saat kesuksesan, seseorang tiba-tiba muncul untuk memotongnya. Dia telah mengumpulkan 200 orang terkuat dari keluarga Tang. Namun, mereka hanya bisa berdiri dan menyaksikan saksi mereka dibungkam. Kakek Tang sendiri harus menerima tindakan belas kasihan yang memalukan dari musuh. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Menonton kakek Tang terengah-engah. Orang-orang di sekitarnya dari keluarga Tang semua menundukkan kepala karena malu. Tiba-tiba, suara dentuman yang dalam, mengesankan namun menyedihkan bergema di seluruh langit dari suatu tempat yang jauh. Itu seperti ombak di cakrawala, suara guntur yang teredam dari ujung dunia, perlahan menyebar dengan setiap ketukan membawa citra badai yang menghancurkan dan momentum menginjak-injak dunia. Saat suara ini keluar, atmosfer di seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi salah satu keluhan dan pertumpahan darah. Bahkan kegelapan malam tidak terkecuali, karena menjadi lebih berat. Suara menjulang yang muncul begitu tiba-tiba tidak menjadi lebih lambat karena berlalunya waktu. Itu malah menjadi lebih keras dan lebih keras. Akhirnya suara itu bergema dari keempat arah di dalam kota Tianxiang. Itu dimulai sebagai deburan dalam yang lambat sebelum tumbuh dalam intensitas, lagi dan lagi sampai berubah menjadi banjir besar, menenggelamkan seluruh dunia dalam suaranya yang merajalela.
Ini adalah suara gemuruh yang dihasilkan dari genderang perang. Awal dari adegan pembantaian dan pertumpahan darah. Ini adalah suara yang membelah tanah, langit yang mengejutkan. Itu berfungsi sebagai percikan yang akan memunculkan api perang. Drum pemanggilan jenderal. Setelah beberapa dekade hening, di malam yang tenang ini, bentuk komando tertinggi dari keluarga militer paling kuat di kerajaan Tianxiang tiba-tiba mulai bergemuruh lagi. Setiap kali drum pemanggilan jenderal terdengar, itu hanya bisa menghasilkan segunung mayat dan lautan darah. 10.000 kavaleri dan ribuan tentara akan mulai mengamuk, menyebabkan kematian banyak nyawa. Itu juga berarti bahwa sebagian dari prajurit ini akan menutup mata mereka selamanya, sementara sejumlah kecil dari mereka akan melintasi lautan darah dan mendaki gunung mayat untuk mengklaim posisi kekuasaan. Di mana-mana di dalam Tianxiang, tentara yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari tidur mereka dengan kaget dan mereka segera berpakaian. Di mata para prajurit ini, nyala api yang haus darah menyala terang. Ini adalah drum pemanggilan Jenderal Grand Marshal Jun. Salah satu ahli suan bumi dari keluarga Tang berteriak, menyebabkan semua orang terkejut. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 69. Mengamuk keputusasaan. Tang Wanli berdiri di sana dengan sangat terkejut, matanya terbuka lebar, mulutnya menganga. Suara tiba-tiba dari genderang perang ini telah membuatnya melupakan penghinaan dan ketidakbahagiaan yang baru saja bergolak di dalam hatinya. Seluruh keberadaannya hanya memiliki satu pikiran. Jun Zantian sudah gila. Asteris ngantua ini. Kenapa dia menjadi gila? Dia akan menjadi gila saat keluarga Junnya berada pada titik terlemahnya. Semua orang harus segera kembali ke kediaman Tang. Mereka yang bertugas di militer harus kembali sekarang dan melapor setelah berganti. Adapun sisanya, tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan untuk melangkah keluar dari kediaman. Kakek Tang bertindak tegas, memberikan satu demi satu perintah berturut-turut. Seketika, puluhan dari mereka memberi hormat secara seremonial sebelum berbalik dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kecepatan gerakan mereka telah melebihi kecepatan tercepat yang bisa mereka kumpulkan. Saat drum pemanggilan jenderal bergema, itu menandakan bahwa situasinya telah mencapai titik yang sangat kritis. Tidak ada keraguan bahwa setiap petugas yang berani datang terlambat akan dipenggal kepalanya. Ketegasan Jun Zantian diketahui semua orang di militer. Benar atau salah akan diputuskan dengan jari. Mereka yang melanggar perintahnya, terlepas dari statusnya, baik itu bangsawan, jenderal, anak-anak dari keluarga kelas 1, anak Phoenix atau bahkan cucu naga, semuanya akan dibunuh tanpa kecuali. Suara kuku kuda yang menabrak tanah bisa terus terdengar dari segala arah. Seperti air sungai yang mengamuk, semuanya melonjak menuju lapangan militer di pusat kota. Armor masing-masing sangat jelas. Wajah mereka dipenuhi dengan keinginan saat mereka mendesak kuda perang mereka ke depan. Duke, apa yang kita lakukan dengan mereka yang lain? Salah satu ahli dari keluarga Tang bertanya, menunjukkan sisa-sisa klan kota utara. Bawa mereka semua pulang dan tanya mereka semua dengan hati-hati. Kakek Tang tahu bahwa ini tidak akan membuahkan hasil, tetapi memutuskan untuk berpegang pada harapan. Bagaimana jika saat kuda-kuda perang berderap maju satu demi satu, pasukan militer di dalam dan di luar kota semua berkumpul di dalam barak mereka dalam keadaan mendesak. Trompet militer dari barak dibunyikan dengan kekuatan penuh karena setiap prajurit mempertahankan tingkat kesiapan tertinggi. Mereka siap untuk atasan mereka kembali dan menerima pesanan mereka. Begitu pesanan mereka diterima, mereka semua akan pindah. Kakek Jun sudah gila, kata-kata ini tidak salah sedikit pun. Pada saat Putri Ling Meng mengirim seseorang ke Jun Residence, sudah setengah jam sejak upaya pembunuhan itu terjadi. Kemudian, kakek Jun sedang membaca di ruang kerjanya. Wajah tuanya tersenyum, mengekspresikan kepuasan. Cucunya telah membuka lembaran baru. Selain itu, tingkat kekuatan dan ketekunan yang dia tunjukkan jauh melampaui tuan muda dari keluarga bangsawan di kota Tianxiang. Tak satu pun dari mereka yang layak dibandingkan. Melihat harapan seperti itu muncul pada saat keluarga Jun perlahan sekarat,
Bagaimana mungkin kakek Jun tidak merasa gembira saat dia merasa sangat gembira? Pengurus rumah tangga Old Pang dengan lembut mengetuk pintunya. Dengan wajah berat, dia masuk dan memberitahu bahwa Putri Ling Meng telah mengirim seseorang untuk melaporkan suatu masalah kepada tuan rumah. Jun Zantian segera menyuruh orang itu masuk. Tetapi ketika dia bertemu dengan pria itu, dia melihat bahwa pria itu berlumuran darah. Hal ini menyebabkan jantung kakek Jun berdebar. Melihat cara bicara pria yang ragu-ragu dan mata yang melesat ke kiri dan ke kanan, kakek Jun mulai merasakan firasat, wajahnya berubah jelek. Pang tua yang berdiri di belakangnya memasang ekspresi aneh, menyebabkan Jun Zantian semakin merasa ada sesuatu yang salah. Di bawah tekanan pertanyaan yang terus-menerus, pengawal itu akhirnya berkata, "Mayat tuan muda ketiga Jun telah menghilang." Itu adalah kalimat yang sederhana dan pendek, tapi bagi Jun Zantian, itu seperti suara ledakan 10.000 guntur dari 9 surga yang meraung serempak. Tubuhnya bergetar beberapa kali. Wajahnya menjadi pucat dan suasana di sekitarnya menjadi sunyi dalam sekejap. Pang tua terkejut, tapi untungnya dia sudah siap. Dia segera mencubit dan menamparkan kakek Jun di dadanya, memungkinkan kakek Jun untuk mengingat dirinya sendiri. Pengawal itu gemetar saat dia berlutut di lantai, tidak berani bergerak sedikit pun. Semua orang tahu betapa pentingnya pesta pora Jun Moxi di hati kakek Jun. Kesalahan apapun dalam berurusan dengannya akan berakhir dengan mengundang bencana yang mengerikan. Setelah kakek Jun mengingat dirinya sendiri, dia batuk darah, wajahnya menjadi putih keabu-abuan. Sepasang matanya menjadi redup dan kabur. Namun, mulutnya tidak kehilangan kekuatannya saat bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan semuanya perlahan. Jangan lewatkan satu detail pun." Meskipun suaranya rendah, kata-katanya membawa perasaan yang berat. Mirip dengan gunung besar, menekan dengan kekuatan yang sangat besar. Pengawal itu sudah ketakutan kaku, wajahnya pucat pasi. Dia perlahan menggambarkan detail dari apa yang terjadi. Saat dia berbicara, wajah kakek Jun berubah menjadi cemberut, tidak mengucapkan apa-apa. Setelah pengawal selesai berbicara, Jun Zantian dengan lemah melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bisa pergi sekarang." Penjaga itu bereaksi seolah-olah dia baru saja menerima amnesti dan mundur sambil menggigil. Dia kemudian menyadari bahwa seluruh tubuhnya telah basah oleh keringatnya. Di ruang kerja, Jun Zantian memejamkan mata dan mengangkat kepalanya ke atas. Jakunnya berguling ke atas dan ke bawah sebentar. Setetes air mata keluar dari matanya yang berkerut. Jika Jun Xie sama dengan Jun Moxi yang asli, seorang debauci yang tak tertahankan dan berperilaku buruk, kakek Jun tidak akan kesakitan karena masalah ini. Karena dia sudah menyerah padanya, bahkan jika tragedi seperti itu terjadi, lalu bagaimana? Kematian keluarga Jun adalah kesimpulan yang sudah pasti. Untuk itu datang lebih awal bukanlah masalah besar. Tetapi masalahnya terletak pada kenyataan bahwa Jun Zantian baru saja menyaksikan transformasi luar biasa cucunya sendiri. Dia akhirnya melihat cahaya yang menyilaukan, pancaran harapan yang cemerlang. Dia menjadi bersemangat dan mulai membayangkan bagaimana keluarga Jun bisa naik kembali ketika berita tak terduga ini tiba-tiba datang, melemparkan kakek Jun ke dalam jurang keputusasaan. Mempertimbangkan situasinya, agar kakek Jun tidak menjadi gila di tempat adalah sesuatu yang membutuhkan pengendalian diri yang cukup besar. Moxi telah mati demi memperingatkan Putri Ling Meng. Ini adalah kesimpulan pertama kakek Jun. Tujuan si pembunuh adalah Putri Ling Meng dan satu-satunya yang memiliki keberanian luar biasa seperti itu adalah 3 pangeran atau pasukan musuh dari kerajaan lain. Namun, posisi putra mahkota saat ini tetap kosong dan ketiga pangeran berada di tengah-tengah bersaing satu sama lain untuk itu. Dalam keadaan seperti itu, kerajaan lain tidak akan memilih untuk membuat langkah radikal seperti itu. Jadi, tersangka yang paling mungkin adalah 3 pangeran. Ini adalah kesimpulan keduanya. Ketiga, sang putri seharusnya menjadi target utama dari percobaan pembunuhan itu. Tapi Moxi telah meninggal sementara sang putri tidak. Ini telah mengungkapkan sesuatu yang aneh dalam masalah ini. Mungkinkah itu musuh Moxi, keluarga Li dan Meng? Apakah mereka menyewa pembunuh untuk membuat skenario seperti itu? Apakah upaya pembunuhan terhadap sang putri hanyalah kamuflase untuk target mereka yang sebenarnya? Ini adalah kesimpulan ketiga.
Moxie telah memberikan peringatan tetapi akhirnya mati sementara sang putri yang menjadi target pembunuhan tetap hidup. Ini berarti bahwa meskipun Moxie telah menyampaikan peringatan untuk sang putri, dia tidak mengirim siapapun untuk melindungi Moxie dan malah berfokus untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, Moxie mudah dibunuh. Ini adalah kesimpulan keempat. Semakin Jun Zantian memikirkannya, semakin dingin wajahnya, dan semakin tajam matanya bersinar. Akhirnya, itu menjadi wajah yang ganas. Mengapa cucuku yang pergi untuk menyampaikan peringatan itu akhirnya mati sementara gadis terkutuk itu tidak? Saya, Jun Zantian, bergabung dengan tentara bahkan sebelum saya bisa bercukur. Berjuang melalui ratusan dan ribuan pertempuran, saya membantai jutaan mayat untuk menjadi Adipati Agung, menyumbangkan eksploitasi brilian untuk kerajaan. Tak tertandingi di dalam kerajaan, saya, Jun Zantian, memiliki 3 putra dan 3 cucu. 2 putra meninggal berjuang untuk negara sementara yang bungsu lumpuh seumur hidup. Dari 3 cucu saya, 2 pergi untuk kampanye perang hanya untuk tidak pernah kembali. Sekarang, satu-satunya pewarisku mati demi sang putri. Apakah ini bagaimana keluarga prajurit pemberani saya akan berakhir? Jika demikian halnya, untuk apa lagi saya harus hidup? Karena itu akan berakhir dengan cara apapun. Saya mungkin juga menyeret semua orang yang mencoba untuk menjatuhkan keluarga Jun saya bersama saya. Jun Zantian mulai tertawa, tawa pahit dan sedih. Semakin keras, wajahnya dipenuhi air mata. Dia tiba-tiba melompat dengan keras. Matanya memancarkan percikan petir disertai dengan warna merah darah. Melirik dingin ke malam di luar jendela. Dia berbalik dan berjalan perlahan untuk berdiri di depan potret mendiang istrinya. Dia berdiri tegak, menatapnya untuk waktu yang lama. Mulutnya bergerak seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya memilih untuk tidak melakukannya. Dia mengulurkan tangannya, membelai udara seolah-olah mencoba merasakan sesuatu. Seolah-olah dia mencoba mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Kakek Jun sedikit menyipitkan matanya, seolah-olah dia mencoba menahan sesuatu dengan paksa. Dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat pedangnya yang telah lama tertinggal di dinding. Rambut putihnya mengalir dengan cara yang sepi. Dia melangkah keluar tanpa melihat ke belakang. Saat dia berbalik, 2 tetes air mata jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Pada potret yang tergantung di dinding adalah gambar seorang wanita tua yang baik hati dan tampak keibuan. Senyumnya tetap abadi, tapi matanya sepertinya mengungkapkan rasa sedih. Angin bertiup ke dalam ruangan melalui jendela, menyebabkan potret itu terbalik sekali, menunjukkan betapa tidak berdayanya itu. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 70. Meningkat guntur. Pengurus rumah tangga, Pang Tua mengulurkan tangannya dan menarik kawat tipis di belakang kursi Jun Zantian. Suara bel yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di halaman Jun Residence. Setelah itu, dia mengikuti Jun Zantian diam-diam, wajahnya dingin dan tegas. Dia sudah menyimpulkan apa yang akan dilakukan Jun Zantian selanjutnya, tapi dia tidak berniat menghentikannya. Selain itu, dia telah memutuskan untuk menemaninya. Tidak ada komplain, tidak ada penyesalan. Di lantai bawah, sebuah kursi roda sedang beristirahat dengan tenang. Jun Wui duduk tegak di atasnya, sepasang pedangnya seperti alis memancarkan aura pembunuh yang membumbung tinggi di langit. Wajahnya tetap tanpa ekspresi saat dia melihat ayahnya berjalan menuruni tangga. Mata mereka menunjukkan tekad yang sama saat mereka berbalik tanpa berbicara. Pada titik ini, tidak perlu mengatakan apa-apa. Puluhan sosok gelap bergegas dari segala arah, berdiri dengan tenang dalam barisan 3 di halaman. Mereka dengan tenang menatap Jun Zantian. Tidak peduli apa yang direncanakan Jun Zantian, mereka akan mengikutinya sampai akhir. Di dalam bayang-bayang, banyak orang lain muncul seperti hantu, berkumpul dan menunggu perintah mereka. Semua pasukan tersembunyi keluarga Jun saat ini telah dikerahkan tanpa syarat. Kakek Jun melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata dengan nada rendah. Orang-orang di dalam bayang-bayang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seperti darah yang bertebaran di langit. Suara siulan angin di sisi lain tampaknya telah meningkat intensitasnya,
Jun Zantian berdiri diam sejenak dan menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang segar. Namun, dia merasa seolah-olah udara yang dia hirup dipenuhi dengan bau darah yang kental, menyebabkan jantungnya mati lemas. Berbalik, dia naik ke atas kuda, wajahnya sedingin besi, jubah merahnya berkibar-kibar dalam kegelapan, tampaknya dipenuhi darah. Sisanya tetap diam, masing-masing dari mereka menaiki kuda mereka dan mengikutinya. Jun Wuyi menamparkan kursi rodanya dengan tangannya dan terbang ke udara, mendarat di atas kudanya. Menjentikkan tali kekang, dia mendorong kudanya maju dan mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, Jun Zantian duduk di atas panggung pangkalan militer. Di luar, suara 40 drum perlahan meningkat. Saat drum dibunyikan, para pria terus-menerus mengenakan seragam militer, baju besi, dan helm mereka. Mengambil senjata mereka, mereka berlari menuju lapangan militer dengan kuda mereka. Begitu mereka sampai di lapangan militer, mereka turun dan berdiri tegak seperti tombak. Jumlah pria di lapangan meningkat, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua menatap penuh perhatian pada Jun Zantian yang duduk di kursi Grand Marshal. Mata mereka memancarkan kobaran fanatisme yang tak tertandingi. Marshal tua, sudah terlalu lama kita tidak mendengar suara dentuman drum pemanggilan jenderal ini. Api yang mengamuk dari 100 pertempuran, kita telah melewatkannya. Suara drum berhenti, banyak jenderal berdiri dengan penuh perhatian di lapangan militer. Di kedua sisi, lusinan spanduk berkibar tertiup angin, menciptakan suara hula, menyerupai tangisan sedih 1000 orang. Jun Zantian berdiri, berjalan ke sisi depan panggung dan bertanya sambil menatap tajam semua orang. Apakah ada orang yang tidak hadir di sini? Semua orang telah tiba. Kami semua menunggu perintah senior marshal. Ratusan dari mereka meneriakkan secara bersamaan. Sangat baik, malam ini, lelaki tua ini akan memindahkan tanah dan mengguncang langit. Mata tajam Jun Zantian meledak dengan niat membunuh. Semua kapten, dengarkan, sini, Chen Zhounan, sini, kamu harus menyusun pasukanmu dan menahan gerbang barat. Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Setelah kerusuhan ditemukan, kirim pasukan Anda untuk menekannya. Jun Zantian sangat menekankan kata-kata tidak ada. Setuju, Jun Nianfeng, sini, kamu bertanggung jawab atas gerbang timur. Setuju, Zhan Jitian, sini, gerbang utara. Dimengerti, Chan Linyu, sini, gerbang selatan. Kalian semua akan mengikutiku. Serangkaian perintah dikeluarkan. Masing-masing dari mereka melangkah maju untuk menerima tanda perintah sebelum berbalik dan pergi. Tidak satu pun dari mereka yang menanyakan alasan. Mereka semua pernah bertugas di bawah Jun Zantian sebelumnya dan menjadi tulang punggung kekuatan militer keluarga Jun. Mereka akan dengan patuh mematuhi perintah apapun dari Jun Zantian tanpa pertanyaan, bahkan jika itu berarti kematian mereka. Ini terutama berlaku untuk Chen Zhounan, Zhan Jitian, Chan Linyu dan Jun Nianfeng. Mereka berempat adalah jenderal besar kakek Jun yang paling kompeten. Mereka juga sekelompok maniak perang berdarah besi yang liar dan sombong. Satu-satunya yang bisa memberi perintah kepada mereka adalah Jun Zantian. Terlepas dari benar atau salah, mereka akan menjalankan perintah sampai akhir. Keempatnya membentuk tulang punggung kekuatan militer keluarga Jun. Saat para jenderal menerima perintah mereka satu demi satu, mata Jun Zantian menjadi lebih dingin. Moxi, lihat saja saat kakek membalas dendam untukmu. Malam ini, mereka yang menjadi musuhmu, mereka yang menjadi tersangka, semuanya harus membayar. Saat suara drum bergema, di dalam istana, Kaisar Kerajaan Tianxiang, Yang Huaiyu terbangun dari tidurnya dengan kaget, dan bertanya, suara apa itu, Yang Mulia? Kaisar yang berada di puncak hidupnya dan pernah diganggu dengan banyak masalah militer merasakan krisis yang tak dapat dijelaskan. Rasanya seolah-olah peristiwa yang menghancurkan langit sedang terjadi. Di luar, suara feminin menjawab, melaporkan kepada Yang Mulia. Sepertinya, suara genderang perang. Suara genderang perang, Kaisar mengerutkan kening, tetapi tiba-tiba menjadi terkejut. Drum perang, jenderal memanggil drum. Wajahnya menjadi pucat, dia berguling dari tempat tidur dan menutupi dirinya hanya dengan jubah di atas pakaian dalamnya sebelum berjalan keluar dari kamar. Dia berhenti dan mendengarkan dengan penuh perhatian, wajahnya berubah berat. Jun Zantian. Hanya dalam beberapa saat, Kaisar dapat menyimpulkan bahwa ini adalah suara genderang perang Jun Zantian.
Drum pemanggilan Jenderal Jun Zantian adalah satu-satunya di dalam kota yang dapat menghasilkan suara yang spektakuler namun tragis. Itu juga hanya genderang perang Jun Zantian yang bisa menghasilkan gambaran kekuatan dan pengaruh seperti itu, cukup untuk mengguncang seluruh kerajaan Tianxiang. Apa yang terjadi hari ini? Apa yang tidak saya ketahui? Wajah kaisar berubah cemberut saat dia perlahan bertanya. Pada saat ini, apapun yang dia pilih, dia harus menjaga ketenangan dan tidak menjadi cemas. Hanya dengan terlebih dahulu mencari tahu apa yang telah terjadi, dia akan mengerti mengapa Jun Zantian akan menabuh drum pemanggilan jenderal saat ini. Hanya setelah mengetahui semua ini dia dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang ini tidak tahu, keenam pelayan istana berlutut, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Pergi cari tahu. Melaporkan kepada Yang Mulia, yang satu ini ingat bahwa 1 jam yang lalu, Putri Ling Meng telah meminta audiensi dengan Yang Mulia. Saya tidak yakin alasan permintaannya. Seorang Kasim melangkah maju dari belakang kaisar dan menjawab dengan cara yang feminin. Ling Meng, apa yang terjadi dengannya? Ling Meng selalu berperilaku baik. Kecuali sesuatu yang besar telah terjadi, dia tidak akan mengganggu saya pada jam selarut ini. Mengapa tidak ada yang melaporkannya kepada saya? Siapa yang begitu lancang sampai-sampai mencampuri urusanku? Kaisar menyadari sesuatu yang tidak pada tempatnya di sini. Kasim itu tetap diam, matanya melayang ke arah kamar tidur. Cepat panggil Ling Meng. Iya, selir Meng, keluar dari sini sekarang, kaisar berteriak dengan marah. Seorang wanita cantik yang tubuhnya hanya ditutupi lapisan kain tembus pandang keluar dan berlutut di lantai. Jawab aku, mengapa Ling Meng mencariku? Kenapa kau menghentikannya? Mata kaisar seperti es, tanpa kehangatan. Sang putri, dia berkata bahwa seseorang mencoba membunuhnya. Tetapi saya melihat bahwa dia tidak terluka dan dapat berbicara dengan cara yang biasa. Jadi saya percaya bahwa dia hanya nakal. Selain itu, Yang Mulia sudah tidur. Selir ini tidak berani mengganggu Anda. Jawab selir Meng sambil gemetar. Putri saya menderita upaya pembunuhan dan Anda menghentikannya untuk bertemu ayahnya, dan Anda berani mengatakan bahwa dia nakal. Hehe, Anda adalah selir yang cukup perhatian, kata Yang Mulia dengan suara lembut, tampaknya tidak terganggu oleh semua yang telah terjadi. Tapi selir Meng yang berlutut di tanah mulai gemetaran. Dia tahu bahwa begitu Yang Mulia menggunakan suara seperti itu untuk berbicara, itu berarti kepala seseorang akan berguling. Kaisar bergerak maju dan dengan lembut berbisik ke telinganya. Aku tahu orang sepertimu tidak akan berani melakukan hal seperti ini. Namun, apapun yang dijanjikan tuanmu, itu tidak akan pernah tercapai. Saya juga akan memastikan bahwa dia gagal mencapainya. Selir Meng tiba-tiba diliputi ketakutan dan menatap dengan mata terbuka lebar, tubuhnya merosot ke lantai. Para pria, bawa selir Meng pergi dan minta dia dikirim ke istana dingin. Tidak ada yang diizinkan untuk berhubungan dengannya. Wajah kaisar tetap tenang saat dia menyatakan nasib selir Meng yang pernah berdiri di atas ribuan. Ayah kekaisaran, Putri Ling Meng bergegas menuju kaisar. Rambutnya masih sedikit berantakan. Jangan gugup, katakan saja padaku apa yang terjadi hari ini. Ayo, bicaralah dengan ayahmu. Pastikan kamu memberitahuku setiap detailnya. Kaisar tersenyum ramah sambil menatap putrinya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Rasa dingin yang dingin di dalam matanya sudah benar-benar tersembunyi. Bersambung ke chapter 71. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.